Tampan sekali hari ini. Lihat ke kamera. Ya, senyum dong. Telepon dari ayahmu. Oh, halo. Ayah, Xiaohei, Ruyan itu orang kota, dia sedang mengandung anakmu. Jadi bersabarlah dalam segala hal. Ayah, Baiklah. Rasanya diselingkuhi tepat di hari pernikahan. Mengundurkan diri? Hei, bagaimana kalau tidak hari ini saja? Aku mau menikah? Ih, jahat deh. Aku kan sedang mengandung anakmu. Hari ini kau akan menikah dengan si pecundang itu. Mulai sekarang, dialah yang akan membesarkan anakku. Setelah bosan main drama ini, aku akan tunjukkan bukti tes DNA padanya, melihat ekspresi Cuhe yang hangkur dan penuh keraguan. Membayangkannya saja sudah membuatku merasa puas. Kau cuma memikirkan kesenanganmu. Kau tega mendorongku menjadi istri orang lain. Apa kau senang? Sudah berapa kali kukatakan, ini kumas sementara, bangsat. Tunggu sampai aku mewarisi harta wanita tua itu. Semua ini akan jadi milikku. Dan aku akan memberi Cuhe kejutan besar. Akan kau buat dia tidak bisa menyentuhmu seumur hidupnya? Kau jahat sekali. Tapi aku suka. Istriku. Istriku, biar aku saja. Kalian sedang apa? Siapa yang menyuruhmu masuk? Apa tidak lihat aku sedang memoles riasan pengantin? Cepat keluar! Keluar, keluar! Keluar. Bukan. Maksudku keluar. Hei, keluar sana. Biasa saja. Kamu itu orang desa. Kenapa tidak punya sopan santun sama sekali? Dengan kondisimu yang begini, ingin menikahi putriku itu bukan hal yang mudah. Kamu harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Ibu, Ibu, tenang saja. Aku bersumpah. Aku pasti akan memperlakukan Ruyan dengan baik. Dan aku akan berusaha memberinya kehidupan yang lebih baik. Oh. Angpau, angpau. hei, ini angpaunya. Tunggu dulu, Chu Hi. Kamu benar-benar menganggap kami orang desa ya? Satu angpau isinya cuma 3.400. Kamu pikir kami pengemis? Tapi di setiap angpau ini sudah ada 3.400. Ini lebih sedikit daripada yang diberikan orang kota. Kalian tahu apa? Kami di kota sekarang sudah lama tidak memedulikan hal seperti ini. Ayo, Kak Chu, silakan. Apa maksudnya? Inilah kenapa orang desa, seperti kalian wawasannya sempit. Ini arak penjemputan. Kalau mau menjemput kakakku, hari ini kamu harus menghabiskan 10 gelas ini. Bibi, lihatlah waktunya sudah hampir habis. Bagaimana kalau kita lanjut minum di rumah pria saja? Apa maksudmu? Jangan pikir karena Ruyan sedang mengandung anakmu, kamu bisa membawanya pergi begitu saja tanpa mengikuti aturan. Ini semua arak kadar tinggi. Kalau dihabiskan, pasti masuk rumah sakit. Bu, hari ini hari pernikahan kakak. Tidak baik membiarkan pengantin pria minum sebanyak ini kan? Bukan begitu, Kak. Kenapa kau malah membela orang luar? Kau, Cuhe, beri jawaban tegas sekarang. Kau mau minum atau tidak? Baik. Aku minum. Sudah cukup. Jangan minum lagi. Kalau terus begini, bukannya masuk kamar pengantin, kau malah masuk rumah sakit. Kau, hari ini aku menikah, aku bahagia. Hei,
Sudahlah, Bibi. Chuhe sudah minum sebanyak ini. Harusnya sudah cukup, kan? Ini belum seberapa putriku menikah dengannya. Itu namanya turun derajat, jadi dia harus diuji dengan benar. Apa dia cukup tulus kepada putriku? Tapi menguji pun harus ada batasnya. Lalu bagaimana dengan minuman ini? Boleh saja kalau tidak mau minum, tapi sisa minumannya 10.000 per gelas. 10.000 per gelas? Kalian ini merampok ya? Kesempatan sudah diberikan padamu. Mau minum atau mau bayar uang? Pilih sendiri. Aku minum. Hei, Jangan minum lagi. Kalau terus begini kau benar-benar harus ke rumah sakit. Ibu sudah keterlaluan. dasar tak tahu diri. Apa kau punya hak bicara di sini? Pergi sana. Xiao Shui, tidak apa-apa. Aku masih bisa minum. Sudah, jangan minum lagi. Apa kau mau mati? Bukankah kalian hanya mau uang? Kakak ipar, mana mungkin aku pakai uangmu? Apa bedanya uangmu atau uangku? Jangan sungkan padaku. Bibi, uangnya sudah dibayar. Sekarang kami bisa menjemput pengantin wanitanya, kan? Chuhe, kuanggap kau lulus ujian. Masuklah ke rumah. Sayang, aku datang menjemputmu pulang. Ayo, pulang bersamaku. Kenapa terburu-buru, Chuhe? Dalam prosesi jemput pengantin ini, masih ada satu langkah terakhir. Kari dulu sepatu pengantinnya, baru boleh bawa kakakku pergi. Oh, Baik, ayo kita cari sekarang. bang. Waktunya sudah mepet. Sayang, Waktunya hampir habis. Di mana sepatu pengantinnya? Cepat kasih tahu aku. entahlah, sepatu pengantinnya disembunyikan adikku. Xiaolong, cepat beritahu kakak iparmu. Boleh saja aku beritahu, tapi tergantung bagaimana tanda terima kasihmu. Tanda terima kasih. Maksudmu aku harus bagaimana lagi? Bagaimana dengan uang maharnya? Tambah 200.000 lagi, apa? 200.000? Bibi, sebelumnya kami sudah beri mahar 300.000. Lalu uang pesta jemput pengantin sudah kami beri 70.000 lagi. Sekarang kalian minta tambahan 200.000 lagi? Kalian ini benar-benar rakus ya. Rakus? Pikirkan saja nasibmu dulu baru bicara. Cuhe, jangan bilang di kantongmu tidak ada 200.000. Kalau begitu, atas dasar apa kamu bisa membahagiakan kakakku? Hah? Ruyan, apa ini maumu juga? Chuhi, tidak masalah ini mauku atau bukan, mereka melakukan ini demi kebaikanku. Hari ini hari bahagia kita. Bukankah kamu janji mau menikahiku dengan megah dan membawaku pulang? Tentu saja aku ingin menikahimu dengan cara yang paling megah. Tapi aku benar-benar sudah kehabisan uang sekarang. Chuhei, aku mengerti perasaanmu, tapi kuharap kau juga mengerti aku. Gara-gara kau, aku hamil sebelum nikah, keluargaku sekarang jadi bahan gunjingan orang tiap hari. 200.000 ini anggap saja sebagai kompensasi untuk mereka. Sudah, jangan banyak omong dengan dia, uang ini. Mau kau berikan atau tidak? Bibi, seberat apapun aturan di kota, tidak seharusnya mempersulit menantu seperti ini kan? Biar ku beritahu ya, 200.000 ini tidak boleh kurang 1 sen pun. Kami sudah memberikan total 400.000 kepada kalian. Hanya selembar selimut. Pernikahan itu sewajarnya pihak pria yang bayar dan pihak wanita memberi selimut. Memangnya kenapa? Ini lambang harapan agar pasangan langgeng selamanya, maknanya sangat bagus. Apa hal seperti itu bisa diukur dengan uang? Lagi pula, bukankah kamu sudah menghamili kakakku? Gara-gara kamu, dia gagal masuk ke kalangan elit dan hidupnya hangkur. Kamu juga mempermalukan keluarga kami. Uang ini sudah seharusnya kamu bayar. Kalau begitu, katakan bagaimana aku harus menanganinya. Benar-benar sampah, Ruyan menikah denganmu. Benar-benar menyia-nyiakan hidupnya. Sudahlah, sebagai teman baik Ruyan, aku tidak bisa tinggal diam. Mahar 200.000 ini akan kubantu bayar, tapi kamu harus menandatangani surat utang. Bukankah ini namanya lintah darat? Apa ada keluarga besan seperti kalian? Demi uang mahar, kalian memaksa menantu sendiri meminjam rentenir. Jangan menuduh orang baik sembarangan. Siapa yang memaksanya? Tuan Muda Jiang hanya memandang wajah Ruyan. Makanya dia bersedia mengeluarkan 200.000 ini untuk membantunya. Sialan, bantuan macam apa ini? Hah? Kalian masih punya hati nurani tidak?
Jangan banyak bicara. Niubo, pernikahan ini mau lanjut atau tidak? Lanjut. Kalau begitu jangan banyak bacot. Kak Wenyi, apa yang kamu lakukan? Mau bersikap kasar di rumah keluarga Liu kami? Chuhe, uang maharnya sudah siap. Bukankah cuma tinggal tanda tangan kontrak? Apa? Chuhi, pikirkan baik-baik. Kalau hari ini tidak tanda tangan kontrak, pernikahan ini batal saja. Kalau tidak punya uang, cepat pergi sana. Hei, mau apa? Ayo, pergi. Chuhei, kenapa harus takut hanya untuk tanda tangan kontrak? Bagimu, apakah aku dan anak di dalam perutku ini tidak lebih penting daripada selembar kontrak? Kita bahkan belum menikah. Sikapmu saja sudah begini. Bagaimana aku bisa percaya kamu akan memperlakukanku dengan baik nantinya? Baik, aku tanda tangani. Kak, kontrak ini tidak boleh ditandatangani. Keluarga ini parasit. Cepat atau lambat mereka akan memerasmu sampai habis. Ruyan benar. Aku berhutang padanya, dan hal ini anggap saja sebagai kompensasi. Sudah. Berikan uangnya. Oh, uangnya sudah masuk. Hehe, Chuhei, jangan salahkan ibu karena sengaja mempersulitmu. Menurutmu, apa membesarkan Ruyan itu hal yang mudah bagi ibu? Lagi pula, kamu sudah membuatnya hamil di luar nikah. Ibu melakukan ini demi mengujimu, kalau tidak, mana mungkin ibu tenang menyerahkan Ruyan padamu. Benar, kan? Benar. Semua yang ibu katakan itu benar. Kemarilah. Sekarang, kamu sudah boleh menjemput Ruyan. Kamu menyembunyikannya dengan sangat rapi ya. Besan, kalian sudah datang. Selamat datang, selamat datang. Aduh, tempat kumuh. Apa ini? Sudah kampungan bau lagi. Kakakku benar-benar sial harus menikah ke sini. Sayang, kita sudah sampai. Ayo turun. Aduh, kakak ipar. Jangan pura-pura bodoh deh. Hah? Apa maksudnya? Hei, menurutmu apa maksudnya? Chuhe, di depan banyak orang begini, sebaiknya kamu jangan mempermalukan keluarga kami. Katakan saja langsung, apa maumu? Uang turun mobil dong. Pengantin wanita mau turun itu harus ada uang pelangkahnya. Kamu juga tidak perlu memberi terlalu banyak. 50.000 aja cukup. Bukan begitu, Bibi. Jangan keterlaluan lah. Perampok bank pun tidak sekejam kalian. Kalian benar-benar memeras habis-habisan. Kalian benar-benar menganggapku seperti sapi perahannya. Ini sudah aturan di kota kami. Uang turun mobil itu adalah bagian dari adat. Kenapa? Kamu mau melanggar adat? Dengar ya, kalau tidak punya uang, tidak usah menikah. Mumpung mobilnya masih ada, aku akan bawa kakakku pergi dan menggugurkan kandungannya. Aduh, Rulong, kamu sudah keterlaluan. Rulong, di dalam kandungan itu keponakan kandungmu. Apa kamu tidak takut kena kualat? Tahu apa kamu? Hari ini, aku harus minta lebih banyak untuk bantu meringankan beban keluarga. Kalau tidak, apa nanti kamu yang mau bayar uang lamaran untuk pernikahanku? Ruyan, Kamu tidak pernah mengatakannya padaku sebelumnya. Mana ada aturan uang turun mobil segala? Chuhi, bukankah kamu bilang akan memanjakanku, menyayangiku, dan menuruti semua perkataanku? Ruyan, dengarkan penjelasanku. Chuhe. Pernahkah kamu memikirkan perasaanku sedikit saja? Rulong itu satu-satunya anak laki-laki di keluarga Liu. Dia itu adik iparmu. Kenapa kamu tidak bisa membuatku bangga? Sudah tidak berguna. Pelit pula. Chuhe, lihat dirimu. Apa kamu masih pantas disebut pria? Jadi begitu sosokku di matamu? Katanya kamu akan menjamin hidupku, tapi sekarang cuma diminta uang saja, kamu malah banyak alasan. Kalau hidup bersamamu saja sudah membuatku menderita, maka aku rasa anak ini tidak perlu dilahirkan. Lalu apa maksudmu? Aku tidak mau anak ini lagi. Apa katamu?
Anak ini tidak bersalah. Apa uang turun mobil ini lebih berharga daripada nyawa anak kita? Putraku, benar, aku lupa memberitahumu. Soal uang turun mobil ini, aku pernah mendengarnya, memang harus diberikan. Sudah seharusnya diberikan. Ayah, ini kan uang untuk pengobatan ayah. Aku tidak bisa menerimanya. Ambillah, nikahi istrimu, dan hiduplah dengan baik. Ya, Cih, nak, ayah sudah hidup sebatang kara seumur hidup dan baru mengadopsimu saat paruh baya. Ayah tidak bisa membiarkanmu menjadi bujangan seumur hidup seperti ayah. Hei, jangan bertele-tele. Kalau dari tadi begini kan beres. hei, pengantin wanita. Harus digendong ke atas tandu. Hei, kamu tidak berniat membawanya pergi begitu saja kan? Tandu apa? Bawa keretanya ke sini. Benar. Nah, inilah tandunya. Keluarga Liu kami adalah keluarga terpandang. Kalau menurut adat lama, harusnya pakai tandu 8 pengangkut. Aduh, dengan kondisi keluargamu, sekarang semuanya disederhanakan saja. Lalu tandunya tidak perlu ditandu, ditarik saja sudah cukup. Baik, biar aku yang tarik. Tunggu dulu. Tandu ini tidak bisa ditarik oleh sembarang orang. Apalagi maumu. Suruh ayahmu yang tarik. Paman Chen sudah tua, dan kakinya sedang sakit, menyuruhnya menarik kereta. Bukankah ini penghinaan? Kalian orang desa memang tidak punya wawasan. Kakakku menikah dengan kasta bawah, dia menikah ke bawah, jadi mertua menarik tandu itu sudah hukum alam. Apa tidak pernah dengar, kesabaran manusia itu ada batasnya. Uang sudah kuberikan, tapi menyuruh ayahku menarik kereta? Tidak mungkin. Tidak apa-apa, ini kabar baik. Bisa menikahi gadis kota adalah kehormatan bagi keluarga kami. Menarik tandu pengantin memang sudah seharusnya dilakukan. Ayah, kaki ayah sedang sakit. Dengarkan aku. Kita tidak boleh menarik kereta ini. Kahe, ini peraturan keluarga kami. Jika kau tidak bisa menariknya, pernikahan ini batal. Kaki ayahku sedang bermasalah. Bolehkah aku yang menariknya menggantikan dia? Tidak bisa. Kau harus dia. Nak, hari ini adalah hari besarmu. Ayah tidak bisa membantumu banyak. Ayah hanya berharap kau bisa menikah dengan lancar. Ayah bisa melakukannya. Iya, bisa. Tunggu dulu. Apa kau berencana menariknya begitu saja? Apalagi maumu sebenarnya? Menarik kereta ini juga harus memakai kostum. Bagus, Pak Tua. Ini, pakai barang-barang ini nanti, lalu tariklah masa depan yang cerah untuk putra dan menantumu. Kau boleh menghinaku atau mencaciku, tapi tunjukkan rasa hormat di depan ayahku. Ayah mertua menarik kereta itu namanya adat, brengsek. Kau paham tidak? Dasar kampungan. Sepertinya kau memang benar-benar minta dihajar. Hei. Sudah, jangan bertengkar. Aturan seperti ini, aku memang pernah mendengarnya. Sudah sepatutnya begitu. Memang sudah seharusnya. Ya, siapa suruh kita yang salah? Mereka itu orang baik-baik. Mereka tidak mengungkit masa lalu dan tetap menikahkan putrinya padanya. Kau harus bersyukur, nak. Navigasi. Aduh, tua bangka ini tenaganya besar juga. Keras kepala seperti keledai, dasar sekeluarga murahan. Bu, sejak kapan keluarga kita punya aturan seperti ini? Bukankah ini murni menyiksa orang? Mana ada ini dibilang menyiksa? Boka ini membuat kakakmu hamil di luar nikah, dia membuat keluarga kita malu besar. Kita harus memberinya pelajaran tentang aturan, kalau tidak, orang lain akan mengira keluarga kita bisa ditindas dengan mudah. Iya, ayah. Maafkan anakmu ini. Sudahlah. Jadilah pengantin pria yang baik. Bisa melihatmu menikah dengan lancar. Ayah bisa mati dengan tenang. Xiaohei, jangan simpan amarah di hatimu. Ini memang salah kita dari awal. Wajar saja jika mereka ingin melampiaskan kekesalan. Jalani saja pelan-pelan. Hidup akan membaik. Chen menderita seumur hidupnya. Di masa tua, dia masih harus mencarikan istri untuk putranya. Berjuang demi putranya benar-benar memalukan. Apa yang kamu tahu? Pak Chen melajang seumur hidupnya. Dia tidak ingin putranya mengikuti jejaknya. Pernikahan ini sangat parah. Lebih baik dia jadi menantu yang menumpang di rumah istri saja.
Chuhe, jika saat di sekolah dulu kau tidak menyelamatkanku, mungkin aku sudah mati. Andai aku sedikit lebih berani, mungkin. Apakah hadiah pernikahannya sudah siap? Lapor Ibu Chu mahar 100 juta dalam kartu hitam tertinggi. Rumah baru untuk tuan muda sudah disiapkan di Villa nomor 1 Taman Yulong. Serta sisa kaligrafi, lukisan tokoh ternama, dan perhiasan lainnya. Semuanya akan siap sebelum pernikahan dimulai. Bagus. Berangkat sekarang. Aku ingin memberikan Chuhei sebuah pernikahan yang akan menggemparkan dunia. Tunggu sebentar. Benar-benar berlagak hebat, pernikahan ini benar-benar terlihat kampungan. Hei, apa yang kau lakukan? Kau bujangan tua duduk di sini, apa kau ingin mempermalukan keluarga kami? Apa kau tidak dengar apa yang ibuku katakan? Besan, Ruyan itu orang kota, kan? Tempat kami memang tidak bisa dibandingkan dengan kota, tapi perjamuan hari ini disiapkan sesuai standar kota. Pasti tidak akan membuatmu malu. Besan, tenangkan dirimu. Sebentar lagi perjamuan dimulai. Menjauh dariku, menjijikkan sekali. Hanya tahu makan saja, tidak sadar diri, lihat tampang miskinmu itu. Bagaimanapun dia ayah pengantin pria, lalu dia harus duduk di mana? Apa dia pantas duduk satu meja dengan kita? Hei, Di sana ada seekor anjing. Seekor anjing layar dan seorang bujangan tua, benar-benar pasangan yang serasi, kamu harusnya duduk semeja dengannya. Jangan bilang kami menindasmu. Nanti saat makanan sudah disajikan, aku akan kasih sedikit di mangkukmu. pegang ini. Apa yang kamu lakukan? Langkang sekali. Chuhei, lepaskan tanganmu sekarang. Cari tempat yang cocok untuknya, supaya dia tidak perlu berdiri bersama kami orang kota. Ada apa? Pernikahan ini, kalau kamu tidak ingin lanjut, masih sempat untuk batal sekarang. Apa kalian masih punya hati nurani? Pernikahan ini diadakan dari hasil jeripayah. Ayahku sampai menjual segalanya, tapi kalian menyuruhnya duduk di kandang anjing. Apa kalian tidak punya malu? Chuhi, beraninya kamu bicara begitu pada ibuku? Bukankah ibu dan adikku melakukan ini demi menjaga martabat pernikahan kita? Kenapa kamu tidak tahu terima kasih sekali, ha? Martabat ya. Siapapun yang mau menikah, silakan saja. Aku tidak sudi menikah lagi. Jangan begitu, Nyonya. Saya akan pergi ke sana. Selama kalian bahagia, saya akan melakukan apa saja. Ayah, Turutilah mereka, setelah hari ini lewat, semuanya akan baik-baik saja. Ayah sudah menduda seumur hidup. Jangan sampai kamu bernasib sama seperti ayah. Ayah hanya ingin melihatmu bahagia. Hadirin sekalian, sebelum pernikahan dimulai, sebagai sahabat terdekat pengantin wanita, ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan kepada pengantin pria kita. Apalagi, pertama, setelah menikah, semua penghasilan harus diserahkan sepenuhnya, dan kamu harus mengurus semua urusan keluarga pihak wanita. Huzi, setuju tidak? Aku setuju. Kedua, setelah menikah, anak harus mengikuti nama keluarga pihak wanita. Bukannya biasanya anak harus mengikuti nama keluarga ayahnya? putriku mengandung selama 9 bulan dan berkorban nyawa untuk melahirkan. Apa salahnya jika anak itu memakai nama keluarga kami? Nama marga anak boleh ikut pihak perempuan. Asalkan mereka bertiga hidup bahagia. Itu bukan masalah besar. Benar-benar pecundang. Murahan sekali keluarga pria ini sampai mau menyetujui syarat seperti itu. Ruyan memang hebat. Pria itu benar-benar bertekuk lutut di bawah kendalinya. Lalu yang ketiga, mengingat kamu dan Ruyan sudah memiliki seorang anak, demi kelancaran pekerjaan dan kehidupan Ruyan, serta untuk membuktikan cinta matimu kepada Ruyan, maka hari ini kamu harus melakukan kebiri manusiawi. Kamu harus menjalani operasi kebiri. Jika pihak pria tidak menyetujui persyaratan di atas, pihak wanita berhak membatalkan pernikahan secara sepihak dan mahar tidak akan dikembalikan, serta harus membayar ganti rugi atas kerugian imaterial kepada pihak wanita. 1 juta? Apakah ini juga keinginanmu? Menurutku syarat-syarat ini bukan hal yang sulit bagimu. Jangan begitu. Tidak bisa. Ini benar-benar tidak boleh. Chuhei masih muda. Jangan lakukan operasi apapun yang membuatnya tidak bisa menjadi pria sejati. Sialan, apa urusannya denganmu?
Minggir sana. Kamu tidak apa-apa. Aduh Besan, jika anak ini berbuat salah, biar saya yang menanggungnya. Tapi tolong, jangan paksa dia operasi. Jangan kira aku tidak tahu kamu dan Chuhi sama sekali bukan ayah dan anak kandung. Kamu ingin punya keturunan, lalu menjadikan Ruyan kami sebagai alat reproduksi keluarga kalian? Saya tidak pernah berpikir begitu. Baiklah, sekarang berlututlah padaku dan bersumpahlah di hadapan semua kerabat dan teman-teman ini. Mungkin saja jika suasana hatiku membaik, aku akan setuju. Ya. Ruyan, aku tanya sekali lagi. Apakah ini keinginanmu? Dasar gembel tidak berguna. Disuruh menikah saja lagakmu. Seperti orang yang paling tersakiti sedunia. Lihat dirimu sendiri di cermin. Coba ngaca, apa kamu pantas? Tutup mulutmu. Chuhe, beraninya kamu memukul Tuan Muda Jiang. Sialan, kau berani memukulku. Memangnya, kenapa kalau kupukul? Chuhei, apa yang kau lakukan? Jiang Kun cuma bicara dari sudut pandang teman dan membelaku. Lagi pula, permintaan ini bukan hal yang mustahil dilakukan. Dulu kau bilang kalau aku mau menikah denganmu. Kau akan menuruti segalanya dan menjagaku seumur hidup. Apa pengorbananku selama ini masih kurang? Mahar pernikahan? Ruyan, ayahku sampai terluka saat menarikmu naik. Apa itu belum cukup membuktikan aku peduli padamu? Chuhei, kau sudah berubah. Dulu kau tidak seperti ini. Dulu apapun yang kukatakan, kau pasti akan menurutinya. Apalagi hari ini adalah hari pernikahan kita, tapi kau malah memukul sahabat baikku di depan umum. Sahabat baikmu, di hari pernikahanmu, menyuruhku mengebiri diri sendiri di depan umum? Semuanya ada batasnya. Kenapa kau tidak bisa setuju? Aku sekarang sedang mengandung anakmu. Untuk apa kau simpan barang menjijikkanmu itu? Langsung kebiri saja? Bukankah lebih baik fokus jadi suami dan ayah? Kak, apa yang kakak bicarakan? Meskipun kakak ingin membuktikan cinta Chuhei, tapi cara seperti ini sudah keterlaluan. Liu Ruyan, demi menikahimu, aku tinggalkan semua kebiasaan burukku. Kau minta mahar, 300,000. Sudah ku beri. Lalu kau berubah pikiran dan minta tambah 200,000 lagi. Aku terima itu. Kau mau jaga harga diri? Aku mengerti. Aku adakan pesta di desa semewah di kota untukmu. Bahkan aku sampai rela berhutang pada lintah darat. Aku juga manusia. Tapi apa yang kau lakukan? Kau memintaku untuk mengebiri diri di depan semua orang. Sudah cukup gilanya? Benar. Lalu aku, Chuhei, sadarlah apa aku Liu Ruyan yang memohon untuk menikah denganmu. Apa keluarga Liu pernah memaksamu mengeluarkan uang-uang itu? Semua yang kau lakukan ini, bukankah hanya demi anak ini? Chuhei, biar ku bilang ya, intinya semua ini salahmu. Kau sudah mengecewakan Ruyan. Apa salahnya kau mengebiri diri? Lagi pula, Ruyan kami, meskipun dia merendahkanmu, bukankah dia tetap melahirkan anakmu? Apalagi yang mau kau bantah? Kalau dengar caramu bicara, sepertinya sekarang malah terbalik. Aku malah jadi orang jahatnya. Aku yang bukan manusia sekarang. Hah? Chuhei. Kita berasal dari dunia yang berbeda, kaulah yang menjebakku. Kesediaanku menikah denganmu adalah anugerah terbesar bagimu. Apalagi aku bersedia melahirkan anakmu. Aku sudah berkorban sejauh ini. Demi rasa amanku, apa salahnya memintamu mengebiri diri? Jika sikapmu masih begini, pernikahan ini batal. Kak, apa kau sadar dengan apa yang kau ucapkan? Chuhei sudah memberikan segalanya untukmu. Tapi kau, demi rasa aman yang tak masuk akal itu, tega membuatnya kehilangan martabat sebagai pria. Diam kau. Diam. Batal. Hari ini tidak ada pernikahan. Kalau bukan karena aku mabuk dan tidur denganmu waktu itu, kau pikir aku sudi melirikmu? Jangan menceramahiku soal moral atau anak di sini. Apa aku yang menjebakmu? Kau yang menjebakku. Kalau bukan karena aku, Kau itu bukan apa-apa. hari ini pernikahan ini batal. Kamkan itu. Kembalikan semua uang mahar yang kami berikan tanpa kurang sepeser pun. Chuhei, kau hanyalah anak haram yatim piatu dengan ayah yang miskin. Aku Liu Ruyan,
bahkan tidak meminta biaya ganti rugi padamu, dan kau berani menagih mahar? Dengarkan baik-baik. Pernikahan hari ini, kau harus tetap menikah. Meski kau tidak mau, aku akan menghangkurkanmu secara langsung di depan semua orang dan membuatmu menjadi Kasim seumur hidup. Pengawal, kemari, apa yang kalian lakukan? Pegang dia. Apa yang kalian lakukan? Jangan bergerak, Ruksue. Sialan, minggir kau. Hei, apa yang kalian lakukan? Lepaskan, Ruksue, tutup mulutmu. Dia sudah menyakiti kakakmu seperti ini. Dia harus diberi pelajaran agar sadar diri. Chuhe, perhatikan baik-baik. Aku akan membuat anak haram sepertimu putus keturunan sepenuhnya. Siapa yang berani menyebut anggota keluarga Chu sebagai anak haram? Apa yang kau lakukan? Enyah kau. Kau sudah tumbuh sebesar ini. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Kau sudah menderita. Siapa kau? Apakah kita saling kenal? Ayah? Tidak apa-apa? Ayah. Aku tidak apa-apa. Siapa kau? Ada apa? Chuhei. Mencari wanita tua untuk membelamu. Ya, tak peduli siapa kau. Beraninya mengacaukan pernikahan kakakku hari ini dan berani memukul tuan muda Jiang, kau tamat. Wanita jalang ini, beraninya dia memukulku. Semuanya serang. Aku yang tanggung jawab jika terjadi sesuatu. Aku adalah tuan muda, kedua keluarga Jiang. Keluarga Jiangku. Dia itu mitra bisnis penting bagi grup Cutian. Berani menyentuhku, kau tamat. Kau tidak layak bicara padaku sambil berdiri. Kau bahkan lebih tidak layak untuk mengetahui siapa aku. Cepat lepaskan Jiang Kun. Chu He, apa kau masih punya nyali sebagai pria? Apa kau cuma diam melihat wanita tua ini memukuli temanku dan merusak pernikahan kita? Pernikahan kita. Tapi kau menyuruh ayahku, kau menyuruhku, di depan umum, menyanyikan lagu pengebirian itu. Ini tempat eksekusiku kan? Apa? Minggir, Avatat Kepike. Tega sekali melakukan hal semacam ini padanya. Terus kenapa di dalam perutku ini sudah ada anak Chu He? Apapun yang kusuruh mereka lakukan, itu adalah hakku. Kau berani menamparku? Sebagai menantu, menyiksa orang tua, tak berbakti dan tak bermoral, langit akan mengampunimu. Tamparan ini, untuk mengajarimu apa itu bakti. Sebagai istri, kau sungguh arogan dan semena-mena. Tidak setia dan tidak jujur, tak pantas kau menjadi seorang istri. Tamparan ini adalah pelajaran untukmu. Tentang etika seorang istri, tamparan ini adalah peringatan dariku. Menjadi istri, menjadi ibu, tapi malah merusak moral dan martabat manusia. Orang seperti dirimu, di Memenjides and Compredes, masuk ke keluarga Chu hanya menodai nama besar kami. Nama besar keluarga Chu? Cue. Chu He. Dasar pecundang! Kau cuma diam melihat wanita tua ini mempermalukanku? Kau tidak peduli aku dipermalukan? Bahkan anak di perutku pun kau tidak peduli, hah? Dulu, aku sangat yakin soal anak di perutmu itu. Bahwa itu adalah anakku. Tapi sekarang, apa kau berani bersumpah bahwa itu memang anakku? Kau meragukanku? Aku tak peduli siapa kau. Hari ini, kalian bawa pasukan sedikit sekali. Pergi dari sini kalau mau selamat atau tunggu sampai orang-orang keluarga Jiangku kembali. Haha, kalian semua pasti bakal patah tulang. Hebat juga ya. Siapa wanita itu sebenarnya? Kenapa dia membantu kita? Aku juga tidak tahu, haha. Aku tahu sekarang. Kukira kau sehebat apa. Ternyata hanya seorang berondong piaraan wanita kaya. Wanita tua ini pasti selingkuhanmu? Pantas saja. Takut tidak bisa main lagi ya. Makanya buru-buru datang membela simpanan kecilmu ini. Boka, apa yang kalian bicarakan? Selama ini Chuhei bekerja keras membangun bisnis demi kakak. Mana mungkin dia sempat mencari selingkuhan?
Liu Ruxue, diam kamu. Kau masih saja membela bocah tengik ini. Apa kau tidak lihat wanita ini terus membantunya? Kalau bukan selingkuhannya, lalu apa lagi? Kau pikir mata kami buta? Berani bicara sembarangan lagi, akan kucabut lidah kalian semua. Berani berbuat tapi tidak berani dikritik. Pantas saja, padahal aku sudah mengandung anakmu, tapi kau menolak mengebiri diri sendiri. Ternyata, demi mempertahankan barang itu, untuk melayani wanita tua ini, berani-beraninya kau meragukanku. Bahkan sampai membawa orang luar untuk memberi pelajaran pada tunanganmu sendiri. Kau benar-benar bajingan terbesar di dunia. Halo Nyonya. Meskipun aku tidak mengenal Anda, tapi terima kasih sudah banyak membantuku. Tapi ini adalah urusan pribadiku. Sebaiknya Anda tidak perlu ikut terlibat. Aku di sini. Tulus berterima kasih kepada Anda. Angkat kepalamu, kau adalah putra kebanggaan keluarga Cuku. Berdiri tegak di antara langit dan bumi, hanya menyembah langit, hanya bersujud kepada orang tua. Aku adalah kakakmu. Aku kakakmu, urusanmu adalah urusanku juga. Ini kakakmu, Ting Ting. Apa kau masih belum mengenaliku sampai sekarang? Apa kau ingat tahun itu? Saat kau menyelamatkanku, lalu diculik oleh pedagang manusia? Cepat bangun, bangunlah. Akhirnya aku menemukanmu. Kakak. Kakak. Akhirnya aku menemukanmu. Akhirnya menemukanmu. Uang? Sekarang, apa aku sudah berhak mengurusi urusan adikku? Terus, kalau kakak, kenapa? Kesediaanku menikahi adikmu yang tidak berguna ini adalah berkah dari kehidupan sebelumnya. Selain aku, siapa lagi yang mau menikahi si miskin yang bahkan tak punya 200.000 ini? Chuhe, hanya karena kakakmu ini. Biar kukatakan padamu. Benar, aku tidak mau menikah. Dan mahar yang kemarin tidak akan dikembalikan sepeser pun. Lihat saja penampilanmu yang sok suci ini. Ternyata sangat tidak jujur. Sudah miskin sudahlah. Masih berani menyewa aktor untuk pamer? Kau itu sampah masyarakat seumur hidup, aku tidak percaya. Si miskin yang berutang lintah darat 200.000, siapa lagi yang mau menikahimu? Ruxue. Aku bersedia. Aduh, Ruxue. Apa kamu sudah gila? Ibu, aku tidak gila. Aku sudah mengenal Chuhe sejak lama. Saat kuliah dulu, aku pernah dilecehkan oleh dosen pembimbing. Dialah yang berani mengambil risiko menyinggung guru demi melindungiku. Sejak saat itu aku memutuskan, dalam hidup ini aku hanya akan menikah dengannya. Konyol! Ruxue, apa maksudmu? Berani menyatakan cinta pada tunanganku di hari pernikahanku. Apa kamu belum merasa cukup mempermalukanku? Kak, aku sudah mengingatkanmu berkali-kali bahwa Chuhe adalah pria yang baik. Dia bukan hewan peliharaan, dia butuh kasih sayang, bukan tumpukan aturan anehmu itu. Sepertinya kamu memang butuh diberi pelajaran. Chuhe, apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Melakukan apa yang sudah lama ingin kulakukan. Liu Xuan, aku tahu aku tidak pantas untukmu. Tapi selama bertahun-tahun ini, sebenarnya aku selalu punya perasaan padamu. Tapi tak pernah kuungkapkan. Kuharap kamu memberiku kesempatan. Kelak, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Liu Ruxue, kamu benar-benar murahan dan tak tahu malu. Apa hakmu mengataiku seperti itu? Bagus ya kakak kedua, apa ku bilang? Tadi saat di jalan menjemput pengantin, kamu terus membela Chuhe. Ternyata kalian berdua memang sudah ada main. Bajingan! Kamu benar-benar bajingan. Belum cukup kamu merusak putri sulungku, sekarang kamu mau merusak putri keduaku juga? Tak ada lagi yang perlu kukatakan. Aku hanya sudah muak melihat wajah busuk kalian. Apa yang mau kamu lakukan? Chuhe, kami orang kota, tidak sebarbar orang desa seperti kalian. Kamu sudah mengacaukan pernikahan kakakku hari ini. Kami tidak minta macam-macam. Kami hanya minta ganti rugi 500.000. Mimpi saja. Kak, dia memukul kakakku.
Beraninya kamu memukul adikku. Apa kamu tidak lihat dia yang duluan memukul? Terus, kenapa dia itu adik kandungku? Dengan segala kelakuan burukmu itu, bukankah sudah sewajarnya dia memukulmu? Cepat minta maaf padanya. Akan kuberi dia uang. Sepanjang jalan ini dia terus mempersulitku, dan barusan dia yang memulainya duluan. Sekarang kamu malah menyuruhku memberikannya padanya? Kamu benar-benar orang yang tak tahu malu. Dulu aku begitu memanjakan dan mencintaimu. Sekarang kalau dipikir-pikir, aku benar-benar sudah buta. Lalu, kembalikan 3 perhiasan emas yang kuberikan dulu. Mas kawin dan juga 250.000 yang baru saja kamu peras dariku. Kembalikan semuanya, dan sekarang bawa seluruh keluargamu, enyah kalian. Kamu berani mengusir kami? Apa perkataan adikku kurang jelas? Nak, jangan cari masalah sekarang. Ayo kita segera pergi. Hubungan kita berakhir. Kita putus hubungan total. Jangan menyesal ya. Bagus sekali. Tadi aku sempat khawatir kamu akan terus mengganggu kami. Ternyata hanya segini saja. Mulai sekarang, harta dan kejayaan Chuhi tidak ada hubungannya lagi dengan kalian. Kejayaan, harta kekayaan. Jangankan Boka ini punya utang rentenir 200.000, bahkan jika dia pewaris grup Cutian, konglomerat terbesar di negara ini, kami pun tidak akan sudi meliriknya lagi. Bawa kemari barang-barangnya. Aku lupa memberitahu kalian, awalnya semua ini adalah mas kawin yang kusiapkan untuk pernikahan Chuhe. Karena kalian sudah putus hubungan total, maka semua ini tidak ada sangkut pautnya lagi dengan kalian. Ini adalah sertifikat kepemilikan villa nomor 1 di Yulong Yuan. Ini adalah kartu hitam tertinggi dengan saldo 100 juta, serta berbagai macam kotak hadiah perhiasan ini. Total nilainya lebih dari 1 miliar. Hahaha. Lucu sekali, semakin miskin seseorang semakin mereka peduli pada harga diri semu ini. Mencari orang untuk sekadar berlagak keren sih boleh saja. Tapi harus yang masuk akal dong, masa tiba-tiba mas kawin 1 miliar. Kau benar-benar mengira kau adalah orang terkaya di dunia, Presiden Grup Cutian? Oh, benar juga. Hampir lupa memberitahumu, Chuhe memang satu-satunya pewaris grup Cutian. Apa katamu? Chen He, kau bajingan! Kau hanya menyewa beberapa aktor saja, beraninya kau mengusirku. Rasa kesal ini harus kubalaskan. Chuhe si udik itu benar-benar tidak berguna. Mencari beberapa aktor untuk menyamar sebagai keluarga kaya. Lalu meminta uang kepada kami, kakak tertua kalian. Menurutmu, apakah ada kemungkinan Bahwa Chuhi benar-benar pewaris grup Cutian? Jangan bicara sembarangan. Mana mungkin orang udik sepertinya menjadi pewaris konglomerat papan atas dunia. Benar juga, Tuan Muda Jiang, bukankah Anda mitra penting grup Cutian? Masalah grup Cutian, Anda pasti tahu bukan? Aku ini cuma pemasok material di bawah salah satu cabang grup Cutian. Mana aku tahu urusan pusat? Oh, benar juga. Ada satu orang yang mungkin tahu. Itu sudah pasti. Grup Cutian ini selalu misterius. Bos besarnya jarang menampakkan diri, begini saja. Aku akan menelepon dan menanyakannya. Halo Tuan Wang, ada hal sangat penting yang ingin saya laporkan kepada Anda. Cepat bicara, jangan bertele-tele. Tuan Wang, apakah pewaris grup Cutian bernama Chu He? Omong kosong, pewaris asli grup Cutian sudah lama meninggal. Keponakan kandung dari pimpinan lama, yang juga ayah angkatku, Wang Yue, dialah satu-satunya pewaris grup Cutian. Sialan, grup Cutian adalah milik keluarga Wang kami. Jadi maksudnya, Chu He ini bukan pewarisnya kan? Kalau berani bicara sembarangan lagi, akan kupotong lidahmu. Dasar sampah tak berguna. Sekarang kalian sudah tenang kan? Hah? Si pekundang Chu He itu, bahkan uang maharnya saja hasil pinjam lintah darat. Bagaimana mungkin dia pewaris grup Cutian? Bikin aku takut saja. Syukurlah itu tidak nyata, syukurlah bukan sungguhan. Gawat, ibu kenapa? Lupakan Ruksue si pembawa sial itu.
Ternyata Chuhe tetap saja sampah yang sama. Atas dasar apa dia bisa bersama Ruxue? Benar sekali. Si Liu Ruxue itu lulusan universitas ternama. Dia itu benar-benar ayam petelur emas yang berharga. Tidak boleh membiarkan si brengsek itu menyentuhnya. Li Hongshu, Chuhe sudah benar-benar mempermalukanku. Kalian juga jangan harap bisa hidup tenang. Kamu adalah putri yang baik. Sayangnya keluarga kita sedang terpuruk, tak punya uang sepeser pun. Kamu dan Chuhe ditakdirkan untuk bertemu tapi tidak berjodoh. Paman, aku tidak pernah terpikir untuk meminta uang sepeser pun dari Kacu. Semua yang kukatakan hari ini adalah kejujuran. Ayah, sudahlah. Kembalilah istirahat. Biarkan aku yang urus di sini. Dasar kamu ini, apa ayah? Ada bicara sesuatu? Tidak, serahkan padaku. Ayah kembali istirahat saja. Istirahatlah. Terima kasih. Pelan-pelan ya, ayah. Chuhe, di mana kakakmu? Aku sudah mengantar kakak pergi. Kakak sudah berusaha keras demi membantuku menjaga harga diri tadi. Hanya saja itu sedikit berlebihan. Untung saja, kakak datang tepat waktu hari ini. Kalau tidak, entah bagaimana masalah ini akan berakhir hari ini. Ruxue, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Karena hari ini di depan seluruh warga desa, kamu sudah bersedia menikah denganku. Kalau tidak, harga diri keluarga Chu hari ini pasti akan hancur berantakan. Aku melakukannya bukan sekadar untuk menolongmu. Aku sungguh-sungguh bersedia menikah denganmu. Chuhe, mungkin kamu sudah lupa. Saat kita masih di sekolah dulu, aku pernah dilecehkan oleh dosen pembimbingku. Kaulah yang tidak ragu, mengambil risiko dihukum hanya demi membelaku. Sejak saat itulah, aku mulai menyukaimu. Sayangnya, setelah lulus dan pulang ke kampung halaman, kamu malah menyukai kakakku. Aku pernah menyelamatkanmu, tapi kau selalu saja tidak peka. Dulu pun begitu. Begitu juga sekarang, kau selalu memperlakukan orang lain dengan sangat baik. Aku pun tidak menyangka. Hari ini, aku bisa menyatakan perasaanku padamu secara terang-terangan di depan banyak orang. Ayo berangkat. Aku menyukaimu. Ruxue, tapi aku. Aduh, tapi apa sih? Kudengar sekarang menikah, tidak butuh buku registrasi rumah tangga lagi. Ruxue, kita benar-benar sudah menikah. Tentu saja benar. Buku merah dengan stempel resmi. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Mengingat keluargamu. Sudahlah, jangan khawatir. Keputusan yang paling tidak kusesali seumur hidupku adalah menikah denganmu. Mengenai urusan keluarga, beri aku waktu. Aku akan menyelesaikannya. Baiklah. Dah. Kerja bagus. Kak, Tidak ada orang luar di sini, cukup sewa figuran untuk 2 hari saja. Kenapa sampai seheboh ini? sayang uangnya loh. Adikku yang bodoh, kapan kakak pernah membohongimu? Tuan Chu, ini adalah kontrak pengalihan saham grup cutian kami. Ya, Kak, semua ini sungguhan? Tapi aku tidak bisa apa-apa. Aku... tenang saja. Kakak sudah menyiapkan segalanya untukmu. Ini adalah manajer umum grup cutian untuk Provinsi Selatan, Li Shengnan. Dia adalah asisten andalan yang kusiapkan untukmu. Dia ahli dalam manajemen perusahaan dan operasi keuangan. Mulai hari ini, selain tugas utamanya, dia juga akan menjadi asisten khususmu yang akan membantumu menyelesaikan semua masalah. Halo, Pak Zhou. Silakan tanda tangan,
Tuan Chu. Mulai hari ini, Anda adalah pemimpin tertinggi grup cutian kami. Kak, meskipun semua ini benar, tapi aku tidak punya keahlian apa-apa. Chuhei, bagaimana dengan ini? Ini adalah wasiat orang tua kita. Mulai hari ini, pemilik grup cutian hanya boleh kamu. Hormat kami, Prestir Chu. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Bukannya tidak mungkin. Meskipun si sampah itu sudah kuperas habis, tapi melihat penampilan kakaknya, sepertinya dia sangat kaya. Koba pikir, jika si adik kedua ini diserahkan begitu saja, aku bisa memeras uang lagi. Kalian ini benar-benar picik. Hei, aku punya sebuah rencana. Jika kalian bisa membuat Liu Rushue setuju, aku jamin keluarga Liu akan kaya 7 turunan. Aduh, Kun, sudah saat begini masih main rahasia-rahasiaan, cepat katakan. Hei, apa kamu ingat Wang Erhe yang pernah kuceritakan? Sedikit ingat. Si Wang Erhe ini bukan hanya manajer umum grup cutian, tapi juga anak angkat dari pewaris grup cutian, Wang Yue. Jika kalian bisa membuat Liu Ruxue menjadi simpanannya, bukankah kekayaan melimpah akan ada di genggaman kalian? Memang hebat idemu, Tuan Muda Jiang. Soal Liu Ruxue tidak ada masalah, panggil saja Pak Wang ke sini. Hari ini akan kupastikan mereka menjalin hubungan nasi, sudah jadi bubur. Oke. Kalau begitu sudah sepakat. Aku akan telepon Pak Wang sekarang. Kalian cepat, cari Liu Ruxue. Begitu dia kembali, akan kuberi pelajaran agar dia tidak berani membangkang lagi. Akhirnya kamu tahu jalan pulang. Ini rumahku. Kenapa aku tidak boleh kembali? Roxue, aku tahu kau hanya sedang emosi. Hei Chuhi itu, dia hanyalah seorang si udik. Aku dan kakakmu hanya ingin memberinya pelajaran soal tata krama di hari pernikahan. Ucapan penuh emosimu, saat itu aku dan kakakmu tidak menganggapnya serius. Tapi, demi mencegah si udik itu, punya niat yang tidak-tidak terhadapmu, kakak kedua. Kami sengaja mencarikan calon suami untukmu. Liu Rulong, kau baru saja memeras mahar kakak sulung. Sekarang kau mau menjadikanku bahan taruhan juga. Aku tidak takut memberitahu kalian. Aku sudah menikah dengan Chuhe. Apa? Kau berani menikahkan dirimu sendiri tanpa persetujuan keluarga? Kau tahu tidak, kau sudah mengacaukan rencana besarku? Dasar kau. Liu Rulong. Aku ini kakak kandungmu. Memangnya kau layak? Kau tahu tidak calon seperti apa yang kucari untukmu? Dia itu manajer umum di cabang grup cutian. Apa di mata kalian hanya ada kekuasaan dan uang? Chuhe jelas-jelas sudah memberi kita begitu banyak uang. Kenapa kalian masih tidak puas juga? Liu Ruxue, jangan salahkan aku jika bicaraku kasar. Kau sudah merebut laki-lakiku, masih mau sok suci di sini. Lagi pula, kau menikah diam-diam tanpa persetujuan kami. Apa kau masih menganggapku sebagai kakakmu? Apa kau masih menganggap ibu ada? Ruxue, kau benar-benar keterlaluan. Wang Erhe itu pengusaha ternama di kota Longcheng kita. Jangankan jadi istrinya, jadi simpanannya pun jauh lebih baik daripada si pecundang Chuhi itu. Kalian tahu tidak kalau Wang Erhe itu bajingan terkenal di Longcheng? Dia bahkan mengidap penyakit kelamin menular. Sudahlah, kalau kau tidak mau menurut tidak apa-apa, tapi karena aku sudah menikah dengan Chuhe, aku minta 100 juta. Berikan aku uang mahar 2 juta, dan aku akan tutup mulut. Apa kalian tidak punya hati nurani lagi? Uang mahar sudah diterima, tapi kalian masih minta 2 juta lagi. Aduh, semuanya, jangan terbawa emosi, oke? Kita semua keluarga, begini saja, biar aku bicara yang adil. Liu Ruxue, di dalam perut kakakmu, ada anak Chuhe. Coba katakan, setelah anak ini lahir nanti, dia harus panggil kamu ibu tiri? Atau panggil kamu bibi? Keluarga Liu kita adalah keluarga terpandang. Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Liu Ruxue, aku tidak peduli bagaimanapun caranya. Ceraikan dia hari ini juga. Aku tidak akan pernah menceraikan Chuhe. Jangan konyol. Perintah orang tua dan perjodohan adalah mutlak. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang merusak nama baik keluarga Liu. Merusak nama baik? Terus saja bicara soal keluarga terpandang. Liu Ruyan, kamu jelas-jelas sudah bersama Chuhe, tapi masih ada hubungan gelap dengan Jiang Kun ini. Apa kau benar-benar mengira aku tidak melihat apa yang kalian lakukan di kamar pengantin hari itu? Memangnya kenapa kalau kau melihatnya? Sejak kecil, kau selalu lebih unggul dariku dalam segala hal.
Aku memang ingin merebut segalanya darimu, lalu menghancurkan semua yang kau sukai tepat di hadapanmu, mulai dari mainan masa kecil hingga Chuhe yang sekarang. Tenang saja, termasuk dirimu dan juga Chuhe. Kalian berdua tidak akan berakhir dengan baik. Ikat dia! Tunggu sampai Wang Erhe datang, lalu berikan dia sebagai mainannya. Ruyan, apa kau yakin Wang Erhe itu tidak punya penyakit kotor? Bagaimanapun Ruxue itu adikmu. Kamu juga tutup mulutmu! Sudah begini, kau masih berani membelanya. Sejak kecil, ayah selalu pilih kasih. Kenapa ayah boleh mengorbankan hidupku dan menjual pernikahanku demi uang, sedangkan miliknya tidak boleh? Untuk apa tetap dipertahankan? Ikat dia! Ah, apa yang kamu lakukan? Ye, ibu. Anakmu ini tidak berbakti. Selama bertahun-tahun ini, aku gagal berbakti di sisi kalian berdua. Ayah. Ibu, akhirnya aku berhasil menemukan Xiao He dan membawanya kembali untuk kalian. Kak, Aku sudah mempertimbangkannya berulang kali. Kakak adalah satu-satunya keluargaku yang tersisa di dunia ini. Jaringan grup judian sangat luas, kakak tidak bisa menyerahkannya padaku begitu saja. Ada apa denganmu sebenarnya? Aku mengelola grup cutian milik orang tua kita hingga sebesar sekarang. Tunggu sebentar. Tujuannya memang untuk diserahkan ke tanganmu. Kak, ada apa? Ini masih soal urusan keluarga Liu. Sepertinya Ruxue dikurung setelah pulang ke rumah. Katanya mereka akan memberikannya kepada orang lain sebagai gundik. Kamu tidak perlu mencampuri urusan ini lagi. Kakak akan memberi pelajaran pada keluarga itu untuk melampiaskan amarahmu. Kak. Biarkan aku yang menangani masalah ini. Lagi pula, aku menyinggung sang putri bersamamu. Ada beberapa hal yang membuatku merasa lebih terpukul darimu. Xiao Hai. Aku khawatir karena kamu terlalu baik hati. Kamu harus tahu, di dunia ini banyak orang yang tidak punya hati nurani. Demi keuntungan, mereka sanggup melakukan apa saja. Benar, apa yang kakak katakan itu benar. Tapi aku tidak akan tersandung di lubang yang sama 2 kali. Lagi pula, Ruxue dan aku sudah menikah. Sudah saatnya aku berkunjung ke rumah keluarganya. Masalah ini bermula karena aku, maka biarlah aku yang mengakhirinya. Baiklah, kalau begitu, aku akan meminta Sekretaris Lin untuk menemanimu sebagai langkah berjaga-jaga. Baik, terima kasih, Kak. Bukankah kau terus-menerus bilang kalau Chuhi mencintaimu? Sekarang kamu menderita begini. Dia ada di mana? Sebentar lagi kakak Wang akan datang. Tunggu saja. Aku akan merekam semua yang terjadi antara kamu dan Wang Erhe. Lalu akan kukirimkan pada Chuhi. Entah bagaimana reaksinya setelah melihat itu. Kira-kira seperti apa ya ekspresinya? Ahahaha. Cepat, lebih cepat lagi. Aku mohon padamu. Semua gajiku nanti akan kuberikan padamu. Haha, baru sekarang kau memohon. Sudah terlambat. Aku ingin menginjak-injakmu dan Chuhi sampai ke dasar lumpur. Barulah aku puas, barulah hatiku merasa lega. Berhenti, kalian semua. Bukan. Chuhe, si kura-kura hijau ini akhirnya berani muncul juga ya. Pas sekali kau datang. Tunggu sampai kakak keduaku selesai kencan buta, cepatlah pergi urus akta cerai kalian. Lihat dulu dong siapa dirimu. Ngaca dong. Punya kakak pertamaku saja tidak cukup, masih mau mencelakai kakak keduaku juga? Chuhei, berani juga nyalimu, tahu begitu? Harusnya aku mengebirimu sebelum pernikahan saja. Orang tidak tahu diri sepertimu, tak pantas mendampingi siapapun. Cukup, lepaskan Ruxue. Untuk apa kalian mengikat Ruxue? Kalian mau menculiknya? Chuhei. Sebagai kakaknya, aku cuma takut dia tertipu seperti diriku, tertipu oleh sampah sepertimu. Masalahnya, gadis ini
agak bucin, makanya aku terpaksa memakai cara kekerasan. Benar sekali. Chuhe, urusanmu dengan kakak pertamaku belum selesai. Kau sudah mempermalukan kakakku di pernikahan. Jangan lupa, dia sedang mengandung anakmu. Kau harus beri ganti rugi. Kami minta ganti rugi minimal 1 juta. Apa kalian sudah tidak punya urat malu lagi? Kalian minta mahar 300.000, lalu perhiasan emas 80.000, lalu nambah lagi 200.000, biaya resepsi 100.000. Kalau di total semuanya, jangan harap dapat 1 juta lagi. Apa kalian tidak keterlaluan? Dasar serakah. Kak, jangan kira aku sedang bernegosiasi denganmu. Setelah punya yang baru, kau lupa kekasih lama. Jangan lupa, di perutku sekarang adalah darah dagingmu sendiri. Oh, sepertinya ada yang lupa sesuatu. Utang rentenir 200.000. Ada bukti hitam di atas putih. Apa kau yang menandatanganinya? Setelah 2 hari, bunganya saja mungkin sudah puluhan ribu. Chuhe, jika kau masih punya sedikit hati nurani, temuilah kakak kayamu itu. Selama ada uang, semuanya akan beres. Kenapa diam saja? Chuhe, cepat cari kakakmu yang jadi presiden grup cutian itu. Hahaha. Kau ini, sekarang di mataku, benar-benar hanya sebuah lelucon. Aku menikah denganmu bukan untuk menderita bersama. Tidak apa-apa. Oh, ngomong-ngomong. Istilah untuk situasimu tadi adalah terperangkap dalam jeratan. Hancur sudah. Kenapa kalian memukulku lagi? Kenapa kau cari mati? Wang Erhe akan segera sampai. Dia adalah manajer umum grup cutian cabang kota Hong. Tak peduli sekaya apapun kakakmu. Kah, cukup. Kalian sudah keterlaluan. Lagi pula anak itu sebenarnya. Tutup mulutmu. Ini urusan antara aku dan Chuhe. Chuhe, jika kau seorang pria, jangan cuma berdiri saja. Dari mana kau menemukan aktor lagi kali ini? Boleh juga, yang ini jauh lebih muda dari yang kemarin. Pasti bayar mahal ya. Dim, siapa yang memberimu hak untuk bicara lancang pada presdircu kami? Bagus sekali keluarga Liu. Dasar keluarga terpandang yang hebat. Dulu aku benar-benar buta sampai bisa menyukai wanita berhati licik sepertimu. Katakan saja, apa mau kalian? Kami mau 1 juta yuan. Benar, 1 juta. Kurang 1 sen pun tidak boleh. Apa orang seperti dia sanggup mengeluarkan 1 juta? Sepertinya kalian benar-benar ingin memeras saya. Aduh, Chuhe, jangan sok suci. Kakakmu itu jelas orang kaya. Tidak sulitkan baginya memberimu 1 juta. Kalian ini seperti katak dalam tempurung. Jangankan 1 juta, bahkan 100 juta pun bagi presdircu kami hanya masalah sepele baginya. Apa kamu sadar apa yang baru saja kamu katakan? 100 juta, apa kamu tahu banyak perusahaan publik saat ini? Bahkan tidak punya modal tunai 100 juta, memangnya si pecundang ini sanggup? Sebenarnya, ada satu hal yang ingin kutanyakan. Aku memperlakukanmu dengan tulus dan begitu baik padamu. Walaupun hatimu terbuat dari batu, seharusnya sudah luluh sekarang. Tapi kenapa kau terus mencaci pecundang? Kesalahan apa sebenarnya yang kubuat? Sampai kau memperlakukanku seperti ini, jangan menjijikkan, dasar gembel miskin, melihatmu saja sudah membuatku muak. Baiklah, kalau begitu, Sekretaris Lee, beri mereka 1 juta. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihat mereka lagi. Ini benar-benar 1 juta yuan. Ternyata dia sangat kaya. Bagaimana ini mungkin? Simpan cek itu baik-baik. Mulai sekarang, kita jalani hidup masing-masing dan jangan pernah saling mengganggu. Kakak ipar, kenapa bicara begitu? Hei, jangan panggil begitu. Aku tidak pantas menjadi kakak iparmu. Uang ini, kuberikan atas nama Ruksue. Mulai sekarang, aku tidak punya hubungan apapun lagi dengan keluarga Liu. Benar-benar tidak mungkin. Hei, lihat cek ini. Tapi, ini kan dari grup cutian. Dengerin ya. Kalau mau akting, totalitas dikit dong. Kamu beneran menganggap dirimu pewaris grup cutian, ya? Bagus ya, Chuhe. Kamu mau pakai cara licik begini buat menipu kami? Apa cek ini palsu?
Chu Hei, kalau bukan karena Tuan Muda Jiang ada di sini, kami pasti sudah tertipu olehmu. Biar ku beritahu ya. Kami mau uang tunai 1 juta sekarang. 1 juta tunai. Ah bener, kalau uang tunai nggak mungkin palsu. Ku bilang kamu bodoh, tapi kamu nggak mau dengar. Sejujurnya, di cek ini ada kode perusahaan grup Cutian. Itu membuktikan kalau cek ini asli. Karena sudah kamu robek, maka 1 sen pun kalian tidak akan dapat apa-apa. Cek ini benar-benar asli. Dasar katak dalam tempurung, Chu Hei adalah pewaris grup Cutian kami. Uang 1 juta itu cuma remeh. Donasi amal tahunan, grup Cutian saja mencapai miliaran yuan. Apa katamu? Kadebo, Ku bilang Tuan Chu adalah satu-satunya pewaris grup Cutian kami. Cek yang baru saja kalian robek itu benar-benar asli. Chu Hei adalah pewaris asli grup Cutian. Tidak diragukan lagi. Hahaha. Kak, apa otak si Chu Hei ini sudah rusak gara-gara kamu sakiti? Dia terlalu menghayati aktingnya sampai menganggapnya beneran. Ini semua salahku. Padahal dulu dia normal, tapi gara-gara aku, dia malah jadi gila begini. Jangan lupa, Tuan Muda Jiang adalah mitra terpenting dari grup Cutian cabang Longcheng. Tolong ya, kalau acting itu yang meyakinkan sedikit, oke? Chu Hei, tamat riwayatmu. Semua orang juga tahu, pewaris grup Cutian adalah Wang Yue, keponakan kandung dari ketua lama. Pak Wang dari cabang Hongcheng akan segera sampai. Chu Hei, tamatlah riwayatmu. Pak Wang, orangnya sudah sampai, tapi ada masalah. Ada orang di sini yang berani mengaku-ngaku sebagai pewaris grup Cutian. Beraninya dia mau merebut wanita Anda. Pak Wang, di siang bolong begini, ada orang yang berani menyamar jadi pewaris grup Cutian untuk menipu. Anda cepatlah datang ke sini. Oh, tenang saja. Saya sudah menahannya di dalam rumah. Chu Hei, jangan asal bicara seperti itu. Grup Cutian itu konglomerat papan atas dunia. Kekuasaannya sangat besar. Kita sama sekali tidak sanggup menyinggung mereka. Tenanglah, ada aku di sini. Jangan cemas. Bu, aku sudah menikah dengan Chu Hei. Biarpun mati, aku tidak akan mau menikah dengan Wang Erhe. Liu Rushe, apa kau mau membuat ibumu ini mati karena marah? Kalau kau mau mati, jangan seret kami keluarga Liu untuk mati bersamamu. Cepat ke sini sekarang juga. Asal kau tahu, Pak Wang akan segera sampai. Kalau kau pergi membujuknya sekarang, itu masih belum terlambat. Chu Hei, dulu aku mengira kau itu orang yang cukup jujur. Ternyata kau cuma berlaga, bahkan berani berlaga jadi orang besar. Apa kau tahu sehebat apa status grup Gutian? Hanya mengandalkan dirimu, yang orang udik ini, kau mau berpura-pura jadi CEO yang berkuasa? Apa kau pantas? Uang dan kekuasaan, apa kalian sebegitu menghargainya? Selama ini aku merasa sudah memperlakukan kalian dengan sangat baik, tapi kalian malah menghinaku dengan segala cara. Demi Ruksue, aku tidak mau mempermasalahkan kalian, tapi kalian malah makin melunjak. Sudah buta karena harta ya? Bagus. Kalau begitu, hari ini di depan mata kalian sendiri, aku akan hancurkan kebanggaan kalian. Sekretaris Li. Apakah jabatan manajer umum cabang itu sangat penting? Hanya dengan satu kata dari Anda, nasibnya akan langsung ditentukan. Sombong sekali bicaramu. Aku ingin lihat siapa yang berani menyamar jadi pewaris grup Cutian hari ini. Pak Wang, akhirnya Anda datang juga. Ini si sampah itu. Namanya Chu He. Dia berpura-pura menjadi pewaris grup Cutian. Masalahnya, dia juga berani merebut wanita dari Anda. Hah? Cuma dia... Rakshu, kenapa kamu masih sembunyi di situ? Bukankah kamu selalu ingin berkenalan dengan Pak Wang? Pak Wang sudah datang, ayo cepat sambut dia, buruan. Pak Wang, dialah yang selama ini memalsukan identitas demi merayu kakak kedua saya. Saya memanggil Anda ke sini karena takut dia akan mencoreng nama baik grup Cutian di luar sana. Pewaris grup Cutian? Hahaha, aku tidak peduli kamu ini orang antah berantah dari mana. Serahkan wanita di belakangmu itu, lalu berlutut dan bersujudlah minta maaf. Maka hari ini aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampunimu. Karena kamu berniat mengampuni nyawaku, aku juga akan memberimu kesempatan. Segera undurkan diri dari jabatan manajer umum cabang Longcheng sekarang juga. Dan mungkin aku juga bisa mengampunimu. Chu Hei, kamu benar-benar tidak tahu diri?
Pak Wang sudah di sini, tapi kamu masih berani bicara besar. Kamu benar-benar sudah tidak tertolong lagi. Duh kak, buat apa kakak memdulikannya? Kalau dia mau berakting, biarkan saja dia berpuas-puas diri. Hei, Ruxue, cepat kemari sekarang juga. Chuhe, sebenarnya kamu tidak perlu mengarang identitas seperti itu. Tenang saja, aku akan membuktikannya padamu bahwa aku tidak berbohong. Asisten khusus Li, aku beri waktu 3 menit. Temui aku di kediaman keluarga Liu. Pak Wang, Ruxueku cuma sedang khilaf, tolong jangan masukkan ke dalam hati ya. Ini semua gara-gara si penipu Chuhe ini. Anda jangan sampai melepaskannya. Dialah orangnya, dia yang sudah membohongi Ruxue kami. Berhenti berakting! Hari ini, bahkan jika dewa sekalipun yang turun tangan tidak akan ada gunanya. Hajar dia. Sisakan napasnya saja. Ah, Ya, Sekretaris Lee, ini, saya sudah berlatih bela diri sejak kecil, dilatih langsung oleh Nona, semua agar suatu hari nanti saya bisa menjadi bawahan setia Anda. berani-beraninya memukul orang-orangku. Kamu merasa jago berkelahi ya? Sebagai petinggi grup Cutian, percaya tidak bahwa aku bisa melempar kalian semua ke sungai untuk umpan ikan? Wang Erhe, berani sekali kamu. Manager Lee, kenapa Anda di sini? Kalau aku tidak datang, kamu pasti sudah melempar pewaris grup Cutian ke sungai untuk umpan ikan. Beraninya kamu ingin melempar pewaris grup Cutian ke sungai untuk umpan ikan? Siap gerak. Ibu Li, sebagai manajer umum Cutian wilayah Provinsi Selatan, kenapa Anda ada di sini? Sepertinya karena kamu berani menghina satu-satunya pewaris grup Cutian, kamu pasti sudah siap menanggung konsekuensinya. manajer umum wilayah Provinsi Selatan. Mana mungkin? Lagi pula wanita itu bilang Chu He adalah pewaris grup Cutian. Di Shengnan, tokoh setinggi dia, mana mungkin datang ke tempat seperti ini? Mustahil. Benar-benar mustahil. Wang Erhe, mulai hari ini, kamu dipecat dari semua jabatan di grup Cutian, dan dilarang menginjakan kaki di sini lagi. Tanya kamu, Ibu Li, saya mengaku salah. Saya tidak tahu kalau Tuan Muda Chu adalah pewaris grup Cutian. Saya akan bersujud dan minta maaf kepada Tuan Muda Chu sekarang juga. Tuan Muda Chu, maafkan saya. Tuan Muda, mohon kemurahan hati Anda. Saya hanya terhasut oleh orang licik. Tolong kasihanilah saya. Maafkan saya. Tolong maafkan saya. Maafkan saya. Mohon ampuni saya. Menyingkir sana. Manager Lin, saya mohon pada Anda. Tolong ampuni saya demi ayah angkatku, Wang Wei. Pengawal. Bawa dia pergi. Tuan Li, aku mohon ampun. Kasihanilah aku. Tuan Li, hentikan. Tuan Li! Tuan Li! Aku salah! Chu Heng, apa kau benar-benar pewaris grup Cutian? Lihat ini. Kau, Chu He, benar-benar pewaris grup Cutian? Apa ini benar? Aduh, Bu, jangan tanya aku. Aku juga tidak tahu. Kakak, sekarang kita harus bagaimana? Chu He, soal kau pewaris Cutian, kenapa tidak bilang padaku dari awal? Apa ada hubungannya denganmu? Mana mungkin tidak ada hubungannya. Kalau saja kau memberitahuku lebih awal, bukankah pernikahan kita sudah selesai digelar dari tadi? Menikah? Sekarang pun belum terlambat. Liu Ruxue, kau berani merebut suamiku saat aku lengah. Cepat ceraikan dia sekarang dan kembalikan suamiku padaku. Cepat ceraikan dia sekarang dan kembalikan suamiku padaku. Apa kau pantas? Chu He, kau bajingan. Kita sudah lama bersama dan sekarang aku sedang mengandung anakmu. Sekarang setelah kaya dan berkuasa, kau langsung memalingkan muka, hah? Siapa sebenarnya yang memalingkan muka? Siapa yang menyulitkanku habis-habisan di pesta pernikahan? Lalu, siapa lagi yang mempermalukan ayahku di depan umum? Siapa yang menyuruhku tinggal di kandang anjing dan mengebiri diri sendiri? Itu semua cuman kesalahpahaman. Chu, hey. Semuanya masih sempat kok. Kau masih mencintaiku, kan? Mari kita mulai dari awal lagi, ya? Aku akan jadi penurut, aku akan patuh, aku akan melahirkan anak untukmu. Cukup. Sisakan sedikit harga diri di antara kita, oke?
Liu Ruyan, kita sudah berakhir. Chu Hei, aku mencintaimu. Semua yang kulakukan sebelumnya hanyalah ujian untukmu. Kau harus percaya padaku. Ih, jahatnya. Maaf ya, kau bahkan sudah tidak layak untuk kubenci. Apa kau mencintaiku? Aku, yang kau cintai, adalah uangku, kekuasaanku, identitasku sebagai pewaris Chu Tian. Pak Zhou, bagaimana cara menanganinya? Bantu aku menarik kembali semua yang telah diberikan pada keluarga Liu. Dan satu lagi. Mulai sekarang, grup Chu milikku akan mengakhiri semua kerjasama dengan mereka. Gawat, sekarang semuanya sudah berakhir. Putuskan semua kerjasama antara grup Chu dan mereka. Cukup sampai di sini, jangan berani mengganggu lagi, atau tanggung sendiri akibatnya. Segalanya sudah berakhir. Habis sudah. Semuanya sudah benar-benar berakhir. Padahal aku sudah susah payah mendapat kesempatan untuk menjadi kaya raya. Tidak mungkin. Aku ini ibu mertuanya. Kau masih punya kesempatan besok. Benar. Pasti masih ada kesempatan. Aku pasti punya kesempatan. Kesempatan apa? Jangan mimpi. Semua salahmu. Kau yang bilang kalau Chu Hei sudah ada dalam genggamanmu. Kau bilang jika kau suruh dia ke timur, dia tidak akan berani ke barat. Sekarang rasakan sendiri akibatnya. Ini semua karena ide busukmu. Aku tidak peduli. Tanpamu pun, aku tetaplah adik ipar Chu He. Asalkan aku bisa menjilatnya dengan benar, mendapatkan sedikit saja sisa dari jarinya. Itu sudah cukup untuk menghidupiku seumur hidup. Apa yang Rui katakan padamu, dia menyuruhmu untuk bersikap lebih baik pada Ruxue. Sekarang kau lihat sendiri, kan? Dia sekarang sudah menjadi istri CEO. Diam, jangan bicara lagi. Kurang ajar. Apa? Kenapa grup Chu Tian membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Jiang kita? Ayah, dengarkan penjelasanku. Diam kau. Berdasarkan keputusan bersama Dewan Keluarga, kau resmi diusir dari keluarga Jiang. Terserah. Namanya sudah dicatat oleh ketua keluarga. Dia diputuskan untuk dikeluarkan dari keluarga Jiang. Mari kita bertemu sekali. Ngapain nangis? Hidupku hancur gara-gara kamu. Masih punya muka buat nangis? Ah, Kalau bukan karena ide bodohmu, mana mungkin karirku hancur begini. sialan. Jangan telepon aku lagi, Zheng Hui. Nyali kamu gede juga ya. Berani bicara begitu padaku. Tuan Wang, kakak kamu tidak apa-apa. Gimana bisa baik-baik saja, sialan? Jabatanku sudah habis dipreteli sampai ke akar. Jangan banyak omong, bawa Liu Ruyan dan segera datang ke Villa Mingzu sekarang. Demi rencana ini, ayah angkatku sudah waspada. Kalau kalian mau sukses, tergantung usaha kalian sendiri. Baik, baik, kakak kami akan segera ke sana. Segera ke sana. Jangan gila. Ikut aku sekarang. Ada satu kesempatan untuk langsung naik ke puncak di depan mata kita. Tinggal masalahnya, kamu berani ambil atau tidak? Tidak punya apa-apa lagi. Ini tidak benar. Jangan harap ada yang bisa hidup tenang. Ayah angkat, mereka sudah sampai. Bawa mereka masuk. Berlutut dan bicara. Ku dengar ada isi di dalam perutmu. Baik. Iya, aku sedang bertanya padamu. Oh, iya, iya. Ini anaknya. Bagus sekali. 2 hari lagi adalah acara pelantikan grup Cutian. Pada hari itu, aku akan mengatur kalian berdua untuk muncul di hadapan para pemegang saham. Ingatlah perintahku. Setelah urusan ini selesai, kalian berdua bisa menjadi eksekutif di grup Cutian. Sesemuanya kami lakukan sesuai perintah Anda. Keluarlah. Erhi akan memberitahu kalian apa yang harus dilakukan.
Chu Hei. Hanyalah sampah yang kebetulan lahir di keluarga kaya. Mana pantas bersaing denganku memperebutkan grup Cutian? Apa kau sudah bosan hidup? Hah? Kalian sudah dengar kabarnya? Tuan muda keluarga Chu yang hilang selama 20 tahun lebih akhirnya ditemukan. Perjamuan Denlong ini, kabarnya diadakan untuk mengumumkan identitas pewaris Cutian. Pak Wang sudah bekerja keras di Cutian selama 20 tahun. Dia disebut-sebut sebagai orang yang paling berpeluang memimpin grup Chu. Sepertinya perjamuan Denglong hari ini akan sangat menarik. Haha. Lihat, Nona Chu sudah datang. Chu Hei masih belum sampai juga? Belum, barusan saya sudah meneleponnya. Telepon lagi. Bu Chu, sepertinya suasana hati Anda sedang tidak baik hari ini. Ada apa? Kenapa pewaris legendaris kita itu masih belum muncul? Kang Yue. Apa ada pengawal yang bisa dihubungi? Wang Weiwei, apakah ini perbuatanmu? Jika terjadi sesuatu pada adikku, aku tidak akan melepaskanmu. Jangan sembarangan menuduh orang. Bahkan melihat wajah Chu Hei saja aku belum pernah. Go what? Mobil tuan muda Chu tiba-tiba meledak di tengah jalan. Apa katamu? Masalah besar terjadi. Di hari perjamuan Denlong, mobil pewaris Cutian meledak. Habis sudah. Kiamat akan segera datang. Menurutmu, mungkinkah ini rencana? Still, jaga bicaramu. Jelaskan. Bagaimana keadaan Tuan Muda Chu sekarang? Kami berada di dalam mobil pengawal. Mobil yang ditumpangi Tuan Muda meledak berkeping-keping di tengah jalan. Mustahil. Dalam situasi seperti itu, tidak mungkin ada yang selamat. Bagaimana bisa jadi begini? Bagaimana kau bekerja, ha? Hah? Inya kau. Pergi sana. giliranku. Lihat, kau seperti mencari teman saja. Kenapa kau malah menyerang orang lain? Hadirin sekalian, Tuan Muda Chu hilang sejak kecil, dan kini malah mengalami kecelakaan tragis. Benar-benar malang nasib orang sehebat beliau. Untungnya, sebelum Tuan Muda Chu tiada, dia telah meninggalkan seorang anak dalam kandungan. Meski Tuan Muda Chu telah pergi, harapan bagi grup Cutian masih tetap ada. Selanjutnya, mari kita sambut Nona Liu Ruyan untuk diperkenalkan kepada Anda semua. Benar. Inilah ibu dari calon pewaris grup Cutian kita di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Kenapa kamu pergi begitu saja? Bagaimana nasib kami, janda dan anak yang malang ini? Ruyan, jangan terlalu sedih. Grup Cutian membutuhkan seorang ahli waris. Selama Anda dan anak Anda sehat serta selamat, saya, Wang Yue, yang akan menjamin kalian. Ya Tuhan, Perusahaan ini tidak akan goyah. Tuan Wang sungguh mulia. Saya pikir setelah Tuan Muda Chu meninggal dalam kecelakaan, dia akan langsung mengambil alih jabatan. Tapi ternyata, tak disangka dia malah mencalonkan anak dalam kandungan Chu Hei sebagai ahli waris. Padahal katanya Tuan Wang sangat mengincar posisi pewaris Cutian. Tapi sekarang terlihat bahwa beliau tulus demi kepentingan publik dan perusahaan. hadirin sekalian, Meskipun Tuan Muda Chu sudah tiada, garis keturunannya masih ada di dunia ini. Dengan ini saya mengusulkan menetapkan anak di kandungan Ruyan sebagai pewaris tunggal grup Cutian kita. Siapa yang setuju? Siapa yang keberatan? Nona Ruyan, jangan khawatir. Saya Zhang adalah orang pertama yang mendukung Anda. Tuan Wang, mulai sekarang, saya akan selalu tunduk dan mengikuti perintah Anda. Saya setuju. Saya juga setuju. terima kasih Tuan Wang. Terima kasih kepada para pemegang saham Cutian. Terima kasih telah mendukung anak saya yang malang ini. Wang Yue, beraninya kau menukar pangeran dengan kucing musang, memanfaatkan sang pewaris untuk mengendalikan semua pemegang saham. Bagus, hebat sekali kau. Sudah kenyang. Ayo berangkat. Kota besar memang beda. Macetnya minta ampun. Kalau bukan karena sepeda kecil ini,
Aku pasti bakal telat. Maaf ya, sudah membuat kalian menunggu lama. Xiao Hei. Kau tidak apa-apa? Kak, Tenang saja, aku tidak apa-apa. serahkan padaku. Kemarilah. Halo para pemegang saham yang terhormat. Saya adalah Chu He. Mengenai usulan Tuan Wang, saya menolaknya. Sepupu, repot sekali ya, mengurus segalanya demi kakakku saat aku tidak ada. Jadi kau ini Cuhe? Aduh, sepupuku sayang kau. Kau tidak apa-apa. Tentu saja aku tidak apa-apa. Tapi meski aku baik-baik saja, kau yang akan dalam masalah. Cuhe, kau. Apa maksudmu? Oh, benar juga. Ada kau juga. Siapa kau? Chu Hei, kau menakutiku saja, kau tidak apa-apa. Kukira kau sudah. Sudahlah, hentikan sandiwara ini. Kulihat kau ini cuma sampah. Matamu pun penuh dengan kotoran. Simpan saja air mata buayamu itu. Menjijikkan sekali. Chu Hei, bagaimanapun kau adalah pewaris grup Cutian. Kenapa bicaramu kasar sekali? Benar sekali. Bicaraku mungkin kasar. Tapi hatiku bersih, tak seperti kau. Sudah mati-matian menahan marah. Ingin memaki tapi hanya bisa kau telan sendiri di dalam perut. Padahal hatimu sangatlah busuk. Ruyan sedang mengandung anakmu. Meski kau tak mau mengakuinya. Tapi kau tak seharusnya menghinanya dengan kata-kata seperti itu, kan? Pewaris grup Cutian kita tidak boleh menjadi bajingan yang menelantarkan anak dan istrinya. Benar, anak yang ku kandung ini masih anakmu. Aku sudah menemanimu hidup susah selama bertahun-tahun. Kau tidak boleh mencampakkan kami berdua begitu saja. Bagus, bagus sekali, Liu Ruyan. Sayang sekali kau tidak jadi aktris. Bakat aktingmu sungguh sia-sia. Tidak perlu bicara dengan penuh sindiran. Ruyan datang bersamaku. Aku paling tidak tahan melihat bajingan sepertimu yang menelantarkan anak istri setelah kaya. Bagi grup kami, keberadaan Ruyan sangatlah penting dan tak tergantikan. Jika ingin menjadi pewaris grup kami, pertama-tama kau harus punya hati nurani. Benar. Apa yang dikatakan Tuan Wang itu benar. Sebagai perusahaan kelas dunia, pemimpin grup Cutian tidak boleh seorang bajingan. Saya setuju. Seumur hidup saya paling benci orang yang lupa akan asal-usulnya. Coba bayangkan, jika di masa depan pemimpin grup Cutian adalah bajingan yang tidak tahu diri, maka kerugian yang akan dialami grup ini tidak akan bisa diperbaiki. Saya usulkan, ini adalah jamuan lentera. Selain meresmikan identitas Chu, He sebagai pewaris, anak di kandungan Ruyan juga harus diakui oleh grup. Siapa yang setuju? Siapa yang keberatan? Aku keberatan. Kenapa kau membiarkanku pergi lagi? Kenapa? Tua bangka. Tak disangka, otakmu ternyata cukup licik juga, taktikmu tersusun rapi. Pasti sudah khatam baca seni perang Sun Tzu ya? Tapi sayang sekali, kurang sedikit lagi. Kurang apa? Kurangnya adalah, kau memilih rekan tim yang sebodoh babi. Hadirin sekalian, silakan lihat layar besar. Semuanya, Silakan lihat layar besar. Aku punya pemandangan indah. Silakan kalian nikmati sepuasnya. Bukankah wanita di sana itu Liu Ruyan? Benar. Tidak menyangka tampangnya terlihat seperti wanita suci. Ternyata di belakang kelakuannya seperti jalang. jangan lihat lagi. Semuanya dilarang berlutut di sana. Dasar pelakor. Bukankah kau bilang anak di kandunganmu itu milik Chuhe? Beraninya kau menipuku. Tuan Wang, saya tidak sengaja. Tolong dengarkan penjelasan saya. Aku hanya merasa tidak rela. Aku benar-benar tidak sengaja membohongimu. Tuan Hua, aku mohon, maafkan aku. Dia pendarahan. Wanita ini akan keguguran. Chu He, selamatkan aku mohon selamatkan aku. Seumur hidupku, hanya ini satu-satunya anakku. Aku mohon, demi hubungan kita dulu, tolong selamatkan aku. Apa ada perasaan di antara kita? Jika skenario ini berjalan sesuai rencana kalian dan Pak Tua ini, apa aku masih akan berada di sini sekarang? Tidak, kita saling mencintai. Awalnya, aku ingin mengatakannya padamu. Benar, ini Jiang Kun. Jiang Kun yang iri padamu, makanya dia melarangku memberitahumu
malah menyuruhku merayumu. Sebenarnya malam itu kamu mabuk, kita tidak melakukan apa-apa. Itu semua karena Jiang Kun ingin memuaskan hasrat mesumnya. Omong kosong, kalianlah yang serakah. Kalian yang ingin memeras Tuan Chu. Kalau mau mati, mati saja sendiri. Jangan bawa-bawa aku. Pergilah. Tuan Chu, ini tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Tuan Chu, ini tidak ada hubungannya denganku. Tuan Chu, ini sama sekali bukan urusanku. Tuan Chu, ini sungguh tidak ada hubungannya denganku. Tuan Chu. Meskipun aku tidak menyukainya, Li Wuyi, tapi buka mata lebar-lebar dan lihatlah demi siapa dia Sekretaris Wang, baik Tuan Chu, apa ada perintah? bawa wanita ini ke rumah sakit. Sepupu, rencana busukmu sudah berjalan sampai sejauh ini. Apalagi yang perlu dilihat? Astaga, Chu He, aku benar-benar meremehkanmu. Awalnya aku ingin memberimu rasa hormat, tapi karena kamu menolaknya, maka aku sebagai sepupumu akan memberikan kalian pelajaran. Wang Yue, kedokmu akhirnya terbongkar juga ya, demi hubungan darah di antara kita. Masalah hari ini, sampai di sini saja. Aku bisa memberimu kesempatan untuk menebus dosa. Lelucon macam apa ini? Kak Chu. Kau hanya gadis ingusan yang belum tahu apa-apa. Apa hakmu menyuruhku menebus dosa? Awalnya aku pikir aku bisa menang tanpa pertumpahan darah dan mengambil alih grup Cutian. Tidak disangka Boka ini menjebakku. Kau pikir tergu tahun aku di Cutian hanya makan gaji buta? Baiklah, saudara-saudara, majulah semua. Kalian, bagaimana mungkin? Wang Yue, keuntungan apa yang sebenarnya engkau janjikan kepada mereka? Gawat, meskipun sebagian besar saham masih di tangan Nona Chu, tapi pihak lawan telah mengumpulkan lebih dari setengah kekuatan Dewan Direksi. Ini cukup untuk menggoyahkan posisi pewaris keluarga Chu. Wang Yue, berani sekali kau. Apa kau sudah lupa masa lalu? Dulu kau datang dari desa dan hanya kuli bangunan. Siapa yang membawamu hingga bisa menghasilkan uang? Orang tuaku memberimu jabatan penting di dalam grup, bahkan saat kau melakukan korupsi pun, mereka tetap menutup mata dan memaafkanmu. Beginikah caramu membalas budi orang tuaku? Aduh, sepupuku tersayang. Jangan bahas lagi masalah kuno dan basi itu. Karena hari ini aku sudah bertindak. Aku punya keyakinan penuh untuk menang. Serahkan saham di tanganmu, dan aku jamin sisa hidup kalian berdua akan berkecukupan. Wang Yue, karena sudah sampai pada titik ini, aku ingin menanyakan satu hal padamu. Pertanyaan? Sialan, banyak bicara sekali. Baiklah, begini saja. Mengingat kau akan segera tidak memiliki apa-apa lagi. Katakan saja. Akan kukatakan, kalian semua adalah pemegang saham grup Cutian, memiliki uang yang takkan habis seumur hidup. Mengapa harus bersusah payah melakukan pemberontakan? Bukankah itu sudah jelas? Chu He, meski kau lahir di keluarga kaya, tapi jauh di lubuk hatimu, kau tetaplah orang jelata. Kau tahu apa itu kekayaan? Tahu apa itu kekuasaan? Biar ku beritahu, apapun yang kuinginkan di dunia ini, harus jatuh ke tanganku. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menentang perintahku. Sekarang, hanya dengan satu kata saja, aku bisa membuatmu kembali menjadi sampah yang bahkan tak mampu membayar mahar pernikahan. Apakah kalian semua juga berpikiran sama? Kalau begitu, jangan lagi melakukan perlawanan yang sia-sia. Cepat sadari situasimu, berlutut dan mohon ampunlah. Siapa tahu, Tuan Wang, kami mungkin akan memberimu kesempatan. Kenapa? Ini adalah kemurahan hati terbesar dari Tuan Wang untuk kalian kakak beradik. Kau masih punya keberatan? Ada. Tentu saja, aku punya keberatan. Tuan Chu, bagaimanapun juga kau sudah bertahun-tahun berada di Cutian. Kau harusnya tahu bahwa hari ini kau tidak punya peluang untuk menang. Diam kau, Pak Tua. Apa urusanmu di sini? Enyahlah, beraninya kau, Chu He. Semua yang ada di sini sudah mengabdi bertahun-tahun. Sedangkan kau hanyalah sampah yang sedang beruntung. Berani-beraninya kau bicara besar di sini? Lihat apa? For the brace. Aku adalah manajer personalia perusahaan ini. Posisiku tinggi. Apa kau juga mau menghinaku sebagai sampah? Maaf ya, jangan sampai salah paham. Maksudku, aku tidak sedang menyindirmu, tapi aku mengatakan kalian semua adalah sampah.
Tuan Wang, Boka ini benar-benar lancang. Tampar mulutnya. Kau, beraninya kau. Apa? Kau. Jangan berhenti bicara. Siapa yang menyuruhmu berhenti bicara? Kalian para orang tua bangka. Kenapa? Tak masalah jika kalian menindasku. Tapi kakakku, Kak Shi, apa kau mau diam saja melihat adikmu berulah seenaknya di sini? Perkaya atau tidak, akan kubuat kalian berdua melarat seumur hidup. Dasar tua bangka. Setelah disiksa wanita jalang itu, adikku jadi garang sekali ya. Bagus. sangat bagus. Habislah kalian. Hari ini, sebagai pemegang saham terbesar kedua Cutian Group, aku usulkan untuk mengadakan rapat direksi dadakan di sini. Aku mengusulkan, cepak kakak beradik Chu ini dari Dewan Direksi selamanya. Sita semua saham mereka atas nama keluarga. Siapa yang setuju? Siapa yang keberatan? Aku setuju. Setuju matamu. Belum cukup ya aku pukuli tadi? Enyah kau. Aku keberatan. Brengsek. Mau sampai kapan kau begini? Apapun yang kukatakan selalu kau tentang. Apa hakmu untuk keberatan? Aku tetap keberatan. Memangnya kenapa? Tidak terima. Gigit saja aku kalau berani. Biar ku beritahu ya. Dulu, orang tuamu takut Cutian Group akan dihangkurkan oleh keturunannya. Maka dari itu, aturan khusus ditambahkan ke dalam anggaran dasar direksi. Keturunan satu darah berhak merampas saham satu sama lain melalui pemungutan suara pemegang saham. Sekarang aku memegang mayoritas saham. Kalian berdua harus menyerahkan saham kalian tanpa syarat. Wang Yue, pasti butuh biaya besar ya untuk menyuap para pemegang saham ini? Apa hubungannya denganmu? Tua bangka, umurmu pasti sudah 60 tahun kan? Sudah bau tanah begini, masih saja mau bertingkah sok jagoan seperti anak muda. Kasarnya begini, dengan IQ-mu itu, kau bahkan takkan bertahan di menit pertama. Apa maksudmu? Ibarat kaisar yang pergi ke rumah bordil. Apa maksudnya itu? Sia-sia saja. Bodoh, kau menyuap mereka semua, sedangkan aku hanya perlu menyuap satu orang saja. Chu Hei? Dasar bajingan kecil. Apalagi yang sudah kau lakukan? Erhe, giliranmu sekarang. Tuan Muda Chu, saya datang. Wang Erhe, beraninya kau mengkhianatiku. Sialan. Aduh, ayah angkatku. Saya benar-benar minta maaf. Saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk menolak. Saya juga berulang kali menegaskan pada Tuan Muda Chu bahwa Anda adalah sesepuh saya yang bijak, mentor dalam hidup saya. Tapi, mereka memberi terlalu banyak. Benar sekali, Huang Yue. Aku memang murid yang kau maksud. Namun, aku selalu percaya bahwa hati manusia pada dasarnya baik meski ada sisi buruknya. Dan bagi Anda sekalian, aku percaya Anda semua adalah orang-orang yang ikut berjuang membangun kejayaan bersama orang tuaku. Tentu Anda memiliki keterikatan emosional dengan grup Cutian, hingga akhirnya berdiri di sini, membantu Wang Yue hari ini. Pasti ada alasan tertentu di baliknya, dan alasan-alasan itu ada di dalam dokumen-dokumen ini. Erhe, siapkan Anglo. Mulai hari ini, segala hal yang terjadi di masa lalu akan menjadi abu, lenyap seperti asap yang berlalu. Aku berharap para sesepuh sekalian dapat menyadari kesalahan dan kembali ke jalan yang benar. Nona Chu, tamparan Anda barusan sepertinya telah menyadarkanku. Aku ingat Anda. Anda adalah kepala departemen penjualan. Maaf ya, tadi tangan saya terlanjur refleks menampar. Anda benar sekali, Nona Chu. Saya merasa sangat bersalah pada mendiang ketua dan istrinya. Jangan dengar omong kosong bajingan kecil ini. Sudah kubilang, hanya jika kita bersatu, kita baru bisa menggantikan posisi kakak beradik itu sepenuhnya. Saat itu tiba, saham yang kujanjikan akan kuberikan pada kalian semua. Semuanya. Lihatlah situasi sekarang. Bajingan seperti Wang Yue yang menghalalkan segala cara ini, apa kalian pikir dia akan menepati janjinya pada kalian? Tuan Chu, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Kedepannya, saya akan mengabdi sepenuhnya untuk grup hingga titik darah penghabisan. Bagus. Aku ingat kamu, kepala departemen bisnis perusahaan.
Kamu yang memikul tanggung jawab atas bisnis perusahaan selama bertahun-tahun ini. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Tuan Chu sudah memberi kesempatan begini. Apa kalian masih belum mau bertobat? Sialan. Dasar kau pengkhianat. Hadirin sekalian, aku beri kalian waktu 5 detik lagi. Lagi pula jumlah sahamku sudah menang sekarang. Jika kalian tidak segera kemari, tanggung sendiri akibatnya. Pengkhianat. Kalian semua benar-benar pengkhianat sialan. Adikku, melihatmu seolah aku melihat sosok ayah kita dulu. Sangat keren, bukan? Wang Yuwei, sudah cukup puas bermain-main sampai sekarang? Chu He, aku akui aku salah menilaimu. Tapi izinkan aku memberitahumu. Aku belum selesai. Aku, Wang Yue, bisa bertahan di grup cutian selama bertahun-tahun. Apa kau pikir kemampuanku hanya segini saja? Wang Yue, cukup sampai di sini. Serahkan sahammu. Aku, Chu He, berjanji padamu untuk membiarkanmu hidup dengan layak di sisa hidupmu. Kue? Chu He, simpan saja simpati murahanmu itu. Pencuri kecil, Liu Ruyan. Wanita itu pernah memberitahuku bahwa yang kau sukai adalah adiknya. Lalu menurutmu, di acara yang begitu meriah hari ini, Tidakkah terasa ada yang kurang? Wang Yue, berani kau sentuh adik iparku seujung kuku saja. Lihat apa yang terjadi. Bokah Tengik, sepanjang hari ini, kau terus menyetirku. Sekarang giliranku. Wang Yue, aku sarankan kau segera lepaskan nyonya muda. Jangan hangkurkan dirimu sendiri, Pak Wang. Ini tidak sepadan. Nona Chu sudah berjanji, serahkan sahammu sekarang juga. Dijamin hidupmu akan tetap makmur nantinya. Diam. Dasar pengkhianat bodoh. Kalian pikir Bokah ini akan berbaik hati pada kalian? Wang Yue, kuberikan satu kesempatan terakhir. Lepaskan Ruxue, dan aku akan memberimu uang. Biarkan kau pergi. Teruslah berakting. Aktingmu lumayan juga. Tapi, kau memang punya sedikit wibawa ayahmu dulu. Saat dia membangun grup cutian dari nol. Tapi sekarang, aku ingin memberitahumu. Kau harus sadar siapa yang memegang kendali sekarang. Aku juga akan menirumu. Ayo, silakan lihat layar besarnya. Hahaha, kau lihat itu? Sekarang, wanitamu ada di tanganku. Wang Yue, kau benar-benar sudah gila. Kau sudah kalah hari ini. Kenapa harus menyudutkan dirimu sendiri? Ini semua gara-gara adikmu yang bajingan ini. Atas dasar apa dia bisa mendapatkan seluruh grup cutian tanpa usaha apapun? Ini memang miliknya. Ini adalah warisan peninggalan orang tua kami untuknya. Miliknya? Bagus. Kalau aku mau, aku akan merebutnya. Kalau tak bisa aku rebut sendiri, aku akan mengajak orang lain untuk merebutnya. Kalau masih tidak bisa, aku akan main licik. Pokoknya pada akhirnya, akulah pemenangnya. Licik sekali kau. Chuhi, sekarang, apa kau bersedia memberikan sahammu padaku? Kalau kuberikan padamu, kau akan melepaskan Ruxue? Tentu saja. Tapi sebelum itu, kau harus berlutut padaku. Berlutut, bersujud, dan minta maaf. Xiao He. Jangan. Aku tidak punya pilihan. Benar. Apa dia punya pilihan? Kak, Chu, kau bahkan tidak secerdas adikmu. Hehe, permainan ini. Kalian kalah. Kukatakan ya, kalian para penjahat ini sama sekali tidak ada variasi. Kalau tidak berlutut ya minta maaf. Telingaku ini sampai kapalan mendengarnya. Bodoh! Kau sudah gila ya? Kau percaya tidak aku akan suruh mereka sekarang? Detik ini juga langsung membunuh istrimu. Hei Tiga. Stat, biarkan aku menelpon sebentar ya. Bukan begitu. Aku sedang bicara padamu sekarang. Bisa hargai aku sedikit tidak? Diam. Halo. Berikan salam pada Tuan Wang. Tuan Wang mengira dia sudah menang, bodohnya dia berakting di sini begitu lama. Ya, Halo, Tuan Wang.
Suami dan istri. Seru, bukan? Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Tadi aku benar-benar terkejut. Aku sudah lama tahu orang tua ini sangat licik, jadi aku takut jika memberitahumu lebih awal. Itu akan merusak rencana. Kau benar-benar menghancurkan mentalnya. Anak muda, kau lebih kejam dariku. Hei, Seseorang tolong bersihkan tempat ini, sebentar lagi kami akan menikah. Kenapa buang air sembarangan di sini? baik. Jangan khawatir, Tuan Chu. Serahkan masalah sepele ini padaku. Oh, benar juga. Sekarang, demi pengembangan bisnis grup cutian kami secara khusus merekrut Tuan Wang Yue. Baik, dimengerti. Ayo pergi, sajikan hidangan panasnya. Lap mulutmu. Dasar kau anak nakal. Kau mau memukulku sampai mati ya? Entah kenapa, aku sampai merinding. Sejujurnya, saat melihat senyum Chuge sekarang, aku juga merasa ngeri. Apakah menurutmu Tuan Chu benar-benar bisa memaafkan kesalahan kita di masa lalu? Tuan Su. Atas kejadian hari ini, saya merasa sangat bersalah untuk menebus kesalahan yang telah saya perbuat. Saya bersedia menyerahkan 2/3. Tidak, 4/5 dari total kekayaan saya untuk biaya operasional dan pembangunan perusahaan. Bisakah Anda memaafkan saya? Saya bersedia menyerahkan 2/3 dari kekayaan saya. Saya akan menyumbangkan kekayaan saya untuk menyubsidi grup demi menebus kesalahan saya. Saya serahkan 3/4. Saya 4/5. Tuan Su, uang perusahaan yang saya korupsi semuanya habis untuk berjudi. Saya mohon, ampuni nyawa saya. Mulai sekarang. Jabatan semua orang diturunkan 3 tingkat. Sedangkan kamu, aku mau ke toilet dulu. Hah? Ruksue, maafkan aku. Seharusnya, aku tidak membiarkanmu menghadapi begitu banyak bahaya. Kalau begitu, kamu benar-benar harus merenungkannya. Kamu jelas memikul tekanan sebesar itu sendirian, tapi malah merahasiakannya rapat-rapat dariku. Tindakanmu ini benar-benar egois. Tahu tidak? kau mencintaiku? Apa yang harus kusesali? Menyesal karena kamu telah melindungiku dengan sangat baik. Atau menyesal karena kamu telah menyelamatkanku dari penderitaan. Maksudku, soal bahaya itu, Makanya, kalau lain kali menghadapi situasi seperti ini lagi, beritahu aku sebelumnya. Jadi aku bisa bekerja sama denganmu. Aku bersumpah, seumur hidup takkan pernah mengecewakanmu. aduh. Aduh, Halo, Bu. Iya, nak, cepatlah datang ke rumah sakit. selamatkan kakakmu. Bu, bicara yang jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakakmu mengalami pendarahan hebat di rumah sakit. Dokter sudah mengeluarkan surat pemberitahuan kondisi kritis. Apa? Sayang, Cepat ke rumah sakit. Apa kamu masih punya hati nurani? Kalau bukan karenamu, apa Ruyan akan jadi seperti ini? Sekarang, cuman golongan darahmu yang cocok dengannya. Cepat selamatkan dia sedang mengandung anakmu. Ruyan jadi begini karena perbuatannya sendiri. Apa hubungannya denganku? Suami istri itu ibarat burung seuntai. Saat ada musibah mereka lari sendiri-sendiri. Sekarang, aku pun sudah susah mengurus diriku sendiri. Mana ada waktu mengurusnya? Hei, minggir sana. Kak Kun, demi ketulusan kakakku padamu. Bajingan, kau pikir kau siapa berani menghalangiku? Hah? Walaupun keluarga Jiang sekarang sudah jatuh, bukan berarti sampah rendahan sepertimu bisa seenaknya. Begitukah? Prestir Chu tidak hanya tertuju padamu. Ruyan sudah hampir tidak tertolong. Bahkan, jika aku mendonorkan darah lagi, tetap tidak bisa menyelamatkannya. Jiang Kun, kakakku dulunya tidak begini. Ini semua karena mengenalmu, dia jadi berubah seperti ini. Ini semua salahmu. Benar. Semua salahku, aku memang pantas mati. Nyonya Chu, tenangkan diri Anda. Tolong jangan marah. Prestir Chu, apa yang Anda lakukan? Bawa dia.
Sampai darahnya terkuras habis. Baik, baik, seret dia. Prestir Chu, saya mohon ampun. Prestir Chu, saya anemia. Saya menderita AIDS. Darah saya tidak bisa diambil. Prestir Chu, saya mohon. Ampuni nyawa saya. Prestir Chu. Plasma sudah ditransfusikan. Pasien akan segera sadar. Hanya saja, anak dalam kandungannya... Ibu! Kakak sudah bangun. Kak, kau sudah sadar? Aduh, bagaimana keadaanmu? Kak, Kau tidak apa-apa. Melihat keadaanku yang sekarang ini, kalian pasti merasa sangat puas, kan? Kak, kau salah. Aku sama sekali tidak merasa puas. Aku hanya merasa kasihan padamu demi sampah seperti itu. Apa kau tahu, kalau bukan karena Chuhe hari ini, kau pasti sudah mati. Aku tidak pernah minta dia menyelamatkanku. Seharusnya kalian biarkan saja aku mati. Kak, kenapa kau masih bicara omong kosong seperti itu? Setiap orang hanya punya satu nyawa. Seharusnya kau menghargainya. Aku dan Chuhe datang hari ini hanya untuk menyelamatkanmu. Chu Hei, ayo kita pergi. Sungguh tidak berguna. Betapa butanya aku selama ini. Sungguh konyol. Kak, ada apa? Ada. Perlu apa memanggil kami? Sajikan makanannya. tiram dan tumis ginjal babi. Sup tonik herbal lengkap. Masih ada 2 botol lagi. Sop ayam penambah stamina. Kak, apa yang sedang kau lakukan? Kau dan Chuhi akhirnya bisa bersama setelah sekian lama. Kalian pasangan yang serasi. Tentu saja aku harus memberi kalian asupan penambah stamina. Tenang saja, hidangan ini bisa dimakan pria maupun wanita. Kau juga boleh memakannya. Rasanya beda kalau dimakan bareng belahan jiwa. Cih, kalau kau benar-benar peduli padaku, jangan siapkan hal-hal seperti ini lagi. Dia itu sudah cukup hebat dirancang. Lihat saja kantung mataku ini. Hei, kenapa malah kau yang mengeluh duluan? Setiap kali kau yang selalu agresif, kau juga yang menginginkannya. Dan yang bilang tidak juga kau, dasar kau ini, nafsumu besar juga ya? Kakak masih di sini. Apa yang kau bicarakan? Tidak apa-apa. Kalian berdua kan masih muda. Lagi pula, keluarga kita kaya raya. Tidak perlu takut punya banyak anak. Haha, ayo, mari makan. Hei. Bukan begitu, Kak. Jangan salahkan aku kalau aku bilang begini. Mana ada orang normal yang makan ginian siang-siang? Lihat, Zhu Xue sampai merasa mual begitu. Kupikir kau ini biasanya cukup cerdas. Kenapa sekarang malah jadi tidak peka begini? Jangan-jangan... Kak, maaf soal yang tadi. Bukan salah makanannya. Belakangan ini aku memang merasa kurang enak badan. Sering merasa mual. Aku akan jadi ayah.